Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali. Jadi ini sebenarnya mata kuliah yang kita tawarkan di program studi ilmu aktuaria, Bu Ina. Hmm. Apa namanya? Kita punya beberapa mata kuliah yang itu memang didesain untuk sebenarnya seperti embrio untuk mata kuliah yang kita tawarkan di kurikulum berikutnya. Dan biasanya apa namanya mengakomodasi untuk topik-topik terkini. Nah, jaminan sosial walaupun ini kalau di Indonesia itu bukan lagi topik yang baru kita pelajari atau kita hadapi begitu ya, tetapi di program studi ini memang sebelumnya belum ada mata kuliah yang secara khusus itu bicara terkait dengan jaminan sosial, apalagi analisis aktuaria atau modeling aktuaria untuk jaminan sosial. Eh, Sedikit background terkait dengan mata kuliah ini. Jadi ini ditawarkan di semester genap dan biasanya di semester ini banyak teman-teman yang magang gitu. Sehingga kemarin kita coba untuk buat fully online dan kemudian kita tawarkan juga untuk mahasiswa lain atau masyarakat yang ingin belajar terkait dengan aktuaria jaminan sosial. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar ke Bu Ina. Bu Ina ini sudah lama sekali saya baca tulisannya. Jadi saya ingat betul ketika mungkin 5-6 tahun yang lalu, saya lupa detailnya. Seingat saya waktu S3 itu saya pernah mencoba untuk masuk ke index based insurance kalau nggak salah. Saya nggak tahu kemudian kok apa namanya kemudian pencarian saya itu masuk ke paper yang ibu tulis terkait dengan jaminan sosial. Kemudian beberapa kali event di PAI dan yang terkait dengan jaminan sosial kita bertemu di sana, sehingga alhamdulillah saya apa namanya dipertemukan dengan Bu Ina dan kemudian hari ini kita coba untuk belajar bersama dari Bu Ina. Bu Ina ini sudah panjang sekali portofolionya terkait dengan jaminan sosial, proteksi sosial, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Dan beliau juga pengurus PAI sekarang di majelis atau sudah tidak lagi? Saya lupa. Masih mute, Bu. Saya di etik. Oh, Saya di kode etik sekarang. oh, saya di Dekotek. Ya, banyak terlibat juga di asosiasi profesi. Jadi ini lengkap gitu ya aktivitasnya. Tahun lalu sebelum periode ini jadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Saya agak sedih sebenarnya kemarin ketika tahu daftar yang baru tidak ada Bu Ina. Tapi ya mungkin akan Eh, kita berharap memang ada aktuaris di dalam dewan gitu ya. Saya nggak tahu yang sekarang kayaknya saya lihat belum ada yang punya background itu. Mudah-mudahan yang sudah diinisiasi di periode sebelumnya itu berlanjut dijalankan sampai di periode sekarang. Mungkin itu perkenalan saya untuk Bu Ina. Selanjutnya monggo mohon nanti kita dibantu untuk memahami banyak hal terkait dengan aktivitas Ibu dan apa namanya yang sudah dipersiapkan untuk perkuliahan ini. Terima kasih banyak, siap-siap untuk ikut belajar. Monggo Bu Ina. Terima kasih Pak Danang. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari ya. Ini kayaknya lebih mudah dari saya semua ini. Ini saya ada slide, tapi kalau misalkan saya agak error untuk share, mungkin kita bisa go through secara ini aja ya. Oh ini oke. Harusnya sih bisa ya. Sudah terlihat belum? On process, starting screen sharing. Masih belum? Ah, sudah. Oke, alright. Let me see, how do I
do it. Bisa kelihatan ya? Bisa, belum Oke, full screen. alright. Oke, jadi hari ini terima kasih banyak saya sudah diundang untuk UGM ya untuk sharing sebetulnya. Saya mungkin bukan guest lecturing tapi kita sharing knowledge aja ya. Jadi kalau kita bicara jaminan sosial secara umum, mungkin Pak Danang juga sudah dengar saya berkali-kali ya. Jaminan sosial ini trennya berbeda-beda karena di beberapa negara itu karakteristik negara itu kan berbeda-beda, baik secara politik, baik secara sosial maupun ekonomi. Jadi kalau kita bicara jaminan sosial, nah ini kan kita bicara kapitas leta aktuaria ya. Kapitas leta aktuaria itu kan ada macam-macam. Ada yang dana pensiun, ada pensiun. Nah, jaminan sosial mungkin di Indonesia masih jarang. Sekarang baru terekspos sekarang-sekarang ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke jaminan sosial, saya ingin share dulu apa perbedaan antara jaminan sosial dengan katakanlah program dana pensiun atau asuransi yang komersial ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dana pensiun atau asuransi yang komersial, itu adalah suatu program memang yang didesain khusus biasanya oleh perusahaan ya tertentu dengan target market tertentu yang dia sudah ketahuan nanti demografinya seperti apa, kemudian yang mereka inginkan juga orang-orangnya seperti apa, dan mereka ada proses seleksi. Ya, jadi kalau misalkan di asuransi katakanlah kalau dia makin lama makin penyakitan itu harganya akan lebih mahal. Atau malah kalau yang memang dia sudah punya katakanlah penyakit bawaan, mereka akan ditolak asuransinya. Nah, itu adalah yang di komersial. Jadi kalau di komersial dana pensiun maupun asuransi ya asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan itu adalah sifatnya memang yang targeted market sehingga kita katakan kalau kita menghitung aktuarianya itu kita menggunakan pendekatan closed group karena kita sudah tahu persis seperti apa yang kita inginkan. Nah, berbeda dengan jaminan sosial. Kalau jaminan sosial itu kan seluruh penduduk di negara tersebut. Kita tidak bisa memilih seperti orang apa yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Karena semua karakteristik orang-orang yang ada di negara tersebut itu harus masuk ke sistem. Karenanya, kalau kita melakukan perhitungan aktuaria untuk jaminan sosial itu harus selalu open group. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kalau kita close group dengan karakteristik tertentu, kita sudah bisa memprediksi kira-kira mereka itu potensi sakitnya seperti apa, potensi kecelakaannya seperti apa. Berbeda dengan kalau kita berbicara populasi Indonesia, katakanlah ya. Dari Sabang sampai Merauke, di mana tiap provinsi dan kabupaten kota itu memiliki tingkat perkembangan sosial dan ekonomi yang berbeda. Katakanlah Jakarta gitu ya, dengan katakanlah Depok atau Tangerang atau Banten, walaupun dekat gitu, Jakarta lah dengan Banten, walaupun dekat, tapi ternyata sosioekonominya berbeda jauh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa kompleksnya proses untuk mendesain satu program jaminan sosial. Karena nanti kita harus memotret seperti apa demografi di negara tersebut. Dan kalau kita memotret demografi negara tersebut itu tidak bisa hanya di satu daerah, apalagi di daerah yang memang dia lebih maju daripada daerah lainnya. Nah, nanti mungkin dalam konteks penerapan di Indonesia, kita tidak bisa hanya melihat contoh sampel itu katakanlah di kota-kota besar, misalkan Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung gitu, karena mereka sudah punya akses yang lebih baik. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang ada, jangankan di pulau terpencil atau di pulau terluar ya, katakanlah di kota atau kabupaten yang mungkin agak sedikit minggir dari Jakarta atau dari Jabodetabek itu sudah berbeda profilnya. Nah, disitulah kompleksitas daripada jaminan sosial yang nanti kita juga akan bahas ya. Nah, kita lihat juga ya secara sosial ekonomi di negara-negara berkembang. Nah, sekarang kita selalu mengatakan aging population, populasi menua, dan lain-lain. Dan memang kita sudah masuk, termasuk Indonesia juga sudah mulai masuk ke sana. Tren di dunia saat ini adalah angka harapan hidup manusia itu meningkat. Berarti mereka akan hidup lebih lama. Tapi di lain pihak, tingkat kelahiran menurun. Nah, kalau kita bicara tingkat kelahiran menurun, berarti kan akan mulai sedikit orang-orang yang nanti berkontribusi terhadap sistem jaminan sosial. Sementara orang-orang itu memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang. Berarti kan harus ada yang memberikan pendanaan
kepada orang-orang yang nanti akan menerima manfaat lebih banyak, sementara yang memberikan kontribusi sedikit. Nah, disinilah nanti kita bisa melihat tarikan politik dan bagaimana politik anggaran suatu negara ya. Kemudian kita juga melihat biasanya suatu negara yang sudah memasuki masa transisi. Misalkan kalau dulu dia negara katakanlah terbelakang ya, miskin gitu, biasanya tingkat sosial mereka masih tinggi, tingkat konstruksi sosial keluarga juga masih cukup tinggi. Kemudian mereka sudah masuk ke tingkat menengah, biasanya nanti konstruksi sosial keluarga itu sudah mulai agak loose. Kemudian nanti kalau mereka masuk ke menjadi negara yang maju, biasanya konstruksi sosial keluarga juga sudah makin independen. Jadi antara orang tua dengan anak itu sudah tidak ada ketergantungan. Nah, Indonesia kita kan masih middle income ya, walaupun high middle income, tapi konstruksi sosial kita masih keluarganya masih tight. Di mana orang tua masih berharap nanti anaknya akan memberikan katakanlah bukan mengasuh ya, merawat mereka pada saat usia tua gitu kan. Nah, kalau di negara yang sudah maju itu tidak ada istilah seperti itu lagi biasanya. Jadi orang tua dan anak itu sudah independen. Nah, proses ini terjadi beberapa negara yang sudah mengalami transformasi tersebut. Misalnya Singapura atau Korea Selatan. Dulu konstruksi sosialnya mirip Indonesia. Tapi setelah mereka menjadi negara maju, ternyata mereka jadi independen antara orang tua dengan anak. Nah, disinilah nanti kita bisa melihat betapa pentingnya jaminan sosial. Sehingga waktu kita memikirkan desain jaminan sosial itu kita tidak hanya bisa melihat potret pada saat ini, tapi kita harus bisa memotret seperti apa sih potret yang diinginkan oleh negara tersebut. Kalau kita misalkan di Indonesia kita kan punya istilah Indonesia Emas 2045. Nah, kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus sudah bisa menebak kira-kira konstruksi sosial pada saat itu seperti apa. Kemudian kualitas SDM Indonesia seperti apa? Kemudian sosioekonomik Indonesia itu seperti apa? Kita sudah paham apa yang kita inginkan di 2045, kemudian kita tarik mundur. Kalau begitu jaminan sosialnya harus seperti apa? Nah, nanti kita lihat apakah jaminan sosial yang ada saat ini baik di Indonesia ataupun di beberapa negara lain itu masih bisa memenuhi aspirasi negara tersebut. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana transformasi-transformasi yang juga akan terjadi dalam program jaminan sosial. Nah, kalau kita bicara kapital selekta aktuaria nih, biasanya kan kita bicara secara teknis saja, ya kan? Nah, nanti yang melakukan pemodelan aktuaria untuk jaminan sosial itu tidak bisa hanya berkutat di teknis saja, tapi harus melihat konsep atau pandangan yang lebih luas lagi, termasuk nanti aspek politiknya. Karena kalau jaminan sosial itu mungkin agak berbeda dengan komersial ya, karena kalau komersial kan di satu institusi yang memang dia bisa dipegang oleh institusi tersebut. Tapi kalau untuk di negara, di mana nanti kan banyak multi stakeholder ya, pemangku kepentingannya ada tentu pemerintah, kemudian ada pemberi kerja, ada pekerja, kemudian juga ada politisi, ada NGO, ada masyarakat umum, di mana semuanya akan memberikan pengaruh dan juga masukan terhadap program jaminan sosial di negara tersebut. Nah, kita bisa melihat kalau kita mungkin lihat berita-berita ya belakang-belakang ini, bagaimana negara-negara yang dulunya selalu menjadi kiblat negara-negara lainnya termasuk Indonesia, misalkan negara Skandinavia atau negara-negara Eropa di mana mereka punya universal coverage, kemudian juga pemerintahnya membayarkan semua jaminan sosialnya. Nah, sekarang mereka mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka ekonomi sudah stagnan. Dengan ekonomi yang sudah stagnan, kemudian usia menua, berarti kan yang orang akan melakukan kontribusi makin sedikit. Karena orang melakukan kontribusi sedikit, pembayar pajaknya sedikit. Sementara mereka kan bisa memberikan universal dan gratis itu karena dari pajak. Ya, seperti di negara Eropa itu pajak penghasilannya bisa sampai 60% sampai 70% per orang per bulan. Ya, kemudian tax base-nya juga orang yang bayar pajak sudah hampir semua bayar pajak. Nah, berbeda dengan negara-negara lain, contohnya misalkan di Indonesia, yang bayar pajak di Indonesia itu kan kurang dari 15%. Pada saat pandemi, hanya 10% orang Indonesia, populasi Indonesia yang bayar pajak. Kemudian rate pajak di kita juga masih cukup rendah, ya tidak tinggi, sampai 60%, 70%. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana nanti kita harus membalance antara kebutuhan sosial dan kebutuhan finansial. Mungkin beberapa juga sudah mendengar ya, misalkan di Indonesia ada dorongan
wah, jaminan sosial itu adalah kewajiban negara, kewajiban pemerintah gitu. Jadi pemerintah harus bayarkan dari pajaknya. Nah, sementara ya tadi pajak kita hanya 10% dan juga pajaknya masih rendah. Kemudian kita juga sebagai negara berkembang yang kita ingin keluar dari middle income trap, kita juga perlu investasi di sektor-sektor lain. Nah, apakah pendekatan universal atau tax financing itu tepat untuk Indonesia? Nah, inilah yang nanti harus menjadi bahan atau bagian dari pemodelan aktuaria. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa betapa kompleksnya pemodelan aktuaria atau aspek aktuaria untuk jaminan sosial kalau kita melihat dari perspektif pembangunan sosial ekonomi di negara tersebut. Nah, ada yang saya sering ya menemukan contohnya di Indonesia atau di beberapa negara berkembang. Mereka kalau bicara jaminan sosial, mereka selalu mengatakan, enggak, saya tidak perlu melihat dalam skop makro. Saya hanya melihat untuk jaminan sosial saja, seperti apa jaminan sosial. Nah, itu salah. Karena kacamata kuda yang dipakai hanya melihat dari perspektif jaminan sosial saja tanpa melihat konteks sosial ekonomi negara tersebut, nantinya balancing antara tujuan sosial dengan ekonominya malah akan terjadi masalah. Biasanya dorongan orang untuk lebih condong kepada tujuan sosial itu lebih tinggi daripada nanti kemampuan dan juga keberlanjutan secara finansialnya. Nah, saya juga sering menemukan, kadang-kadang kan kita kalau di akademisi, kita kan bicaranya idealis ya, best practice gitu kan. Oh, ini bagusnya begini, harusnya seperti ini. Tapi permasalahannya siapa yang mau bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar kan kita hanya menciptakan bom waktu. Jadi kita menciptakan sesuatu yang sangat baik gitu kan, tapi kita tidak mampu untuk membayar. Kalau saya suka memberikan contoh, misalnya kita beli mobil lah ya. Kita kan selalu misalkan semua orang pengennya beli Rolls Royce gitu. Tapi kita belum mampu nih beli Rolls Royce. Kita belinya ya mampunya mungkin eh, yang biasa lah ya, yang mungkin yang ramah lingkungan, yang lebih murah harganya. Apakah kita akan memaksakan beli Rolls Royce saat ini? Kan tidak. Karena kita harus juga mengukur kemampuan kita. Nah, pendekatan jaminan sosial juga perlu seperti itu. Walaupun aspirasi kita memang semuanya nanti pengen beli Rolls Royce atau Bentley atau apapun lah ya. Tapi itu aspirasi. Tapi kenyataannya kita saat ini adalah mampunya beli ini. Nah, pendekatan jaminan sosial kita juga harus seperti itu. Nah, bagaimana kita menuju ke arah sana? Ya, kita tinggal berpikirkan bagaimana secara gradual sistem itu bisa diperbaiki. Nah, itu ya poin utama dari jaminan sosial. Selain ekonomi juga nanti kita bisa melihat kalau jaminan sosial itu didasarkan oleh kontribusi yang dari semua pihak, berarti kan kita harus memastikan bahwa orang yang berkontribusi itu bisa mendapatkan pendapatan. Pendapatan itu bisa dari mana? Ya bisa mereka dari bekerja atau mereka investasi. Kalau mereka bekerja berarti kan lapangan pekerjaannya juga harus ada. Kemudian lapangan pekerjaan seperti apa yang bisa membuat orang tersebut itu mampu membayar iuran? Berarti kan harus pekerjaan yang berkualitas. Kalau pekerjaan berkualitas berarti kan SDM-nya juga harus berkualitas. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana jaminan sosial itu ternyata berkaitan satu sama lain. Bagaimana strategi kebijakan ketenaga kerjaan di negara tersebut, bagaimana kualitas sumber daya manusia di negara tersebut, bagaimana juga sistem pendidikan di negara tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa jaminan sosial itu jauh lebih kompleks daripada kalau kita bicara aspek aktuaria untuk komersial. Kalau komersial itu kita sudah tahu persis market kita seperti apa. Kemudian kita juga melihat biasanya kalau suatu negara pindah transisi dari negara miskin menjadi negara menengah kemudian negara maju, biasanya memang akan terjadi gap, ya, terjadi gap yang cukup lebar. Nah, di beberapa negara termasuk negara-negara sosialis mungkin ya, kemudian kayak seperti Skandinavia, mereka berusaha menutup kesenjangan ini dengan memberikan jaminan sosial yang tadi, sehingga kerentanan atau kesenjangannya itu tidak terlalu dalam. Tapi ternyata ya sekarang beberapa tahun belakangan ini ya pada saat pandemi kita juga melihat bahwa ternyata program-program atau strategi-strategi yang selama ini juga digunakan oleh negara-negara sosialis dan Skandinavia itu mengalami kesulitan juga secara finansial, keberlanjutannya dipertanyakan. Jadi ada beberapa strategi yang diperlukan oleh negara tersebut, misalkan menaikkan usia
usia mendapatkan manfaat jaminan sosial, kemudian juga mengurangi manfaat, tapi kan buktinya mereka banyak yang demo turun ke jalan. Karena itu, suatu manfaat yang sudah dijanjikan itu secara politik akan sulit sekali untuk ditarik. Kalau secara aktuaria mungkin gampang ya, kita misalkan, oh ini sudah tidak solven nih, either kita menaikkan iurannya atau kita menurunkan manfaatnya, kan gitu kalau secara aktuaria, secara teknisnya. Tapi kan itu secara teknis. Nah, kalau komersil itu gampang. Karena komersil itu ya dia ada di bawah pengaruh yang skopnya lebih kecil. Ya perusahaan tersebut gitu kan. Kalau perusahaan tersebut itu ya dia mau A, B, C, D ya terserah. Toh dia yang ownernya gitu. Nah, kalau misalnya jaminan sosial itu tidak bisa. Kenapa? Karena tadi ada aspek politisnya. Dinaikkan iuran, ngamuk gitu kan, demo, sampai akhirnya judicial review tidak jadi naik gitu kan. Tapi di lain pihak iurannya tidak naik lah, programnya ini sistemnya tidak berkelanjutan, defisit. Terus siapa yang mau bayar? Sementara pemerintah misalkan fiskalnya terbatas. Nah, inilah dilema-dilema yang terjadi. Karenanya untuk jaminan sosial itu kita betul-betul harus prudent. Jadi waktu kita melakukan katakanlah pemodelan, kita tuh harus punya beberapa skenario. Jadi bukan hanya satu skenario, tapi skenario terbaik yang ideal mungkin ya, kemudian skenario terburuk, kemudian juga skenario katakanlah yang middle ya, yang ada balancingnya. Nah, mungkin di slide selanjutnya saya ingin memperlihatkan bahwa kalau kita sering mendengar bahwa jaminan hak sosial itu hak asasi manusia, betul, itu ada di deklarasi HAM PBB dan juga konvensi ILO. Tapi kembali lagi, tidak ada satu sistem pun yang sama sekali bisa berlaku untuk semua negara. Karena tadi karakteristik negara itu beda-beda. Ada yang sistem politiknya demokrasi, ada sosialis, kemudian yang tadi dia berdasarkan tax financing karena memang tax base mereka sudah tinggi dan juga tax rate-nya juga tinggi, sementara di Indonesia tidak seperti itu. Kemudian juga ada satu negara yang dia memang terkontrol secara di atas ya, nah, mungkin authoritarian, yang kalau pemerintahnya mengatakan ini harus A, ya semuanya juga A. Tidak ada yang bisa bilang A, B, C, D, E gitu. Nah, berbeda dengan negara-negara yang demokrasi, misalnya salah satunya Indonesia. Kalau misalkan diputuskan A, kalau ada beberapa pihak yang nggak suka, mungkin bukan jadi A, bukan B juga, malah jadi C gitu kan. Nah, ini adalah resiko-resiko yang nanti harus dimasukkan dalam pemodelan aktuaria ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu skenario, kita harus bisa menebak berapa potensi terjadinya penolakan. Kemudian kalau ditolak itu seberapa besar sih penolakannya, kira-kira berapa persen, dan siapa yang akan menolak. Nah, itu nanti yang harus dijadikan adjustment waktu kita melakukan skenario-skenario itu. Kalau kita tidak memitigasi resiko itu dari awal, dari sejak pemodelan, saya jamin sistem itu akan bermasalah. Dan kita sudah melihat nih beberapa hal ya, termasuk juga di Indonesia. Karena kita punya aspirasi yang bagus gitu kan. Nah, tapi ternyata terjadi tendensi mendahulukan yang aspek sosialnya tanpa melihat aspek keuangannya. Karena biasanya orang gampang saja. Oh, uangnya ada kok, ambil aja dari subsidi, misalkan subsidi BBM dan lain-lain. Nah, tapi kan kalau subsidi BBM diambil, misalkan secara merta, secara langsung, ada dampaknya juga terhadap roda, katakanlah transportasi yang memang juga mendapatkan subsidi untuk orang-orang tertentu ya, kategori tertentu. Belum lagi secara politiknya akan terjadi penolakan-penolakannya. Akhirnya malah melebar masalahnya kemana-mana, tujuannya tidak tercapai, tapi yang lainnya juga ternyata kena masalah. Jadi karakteristik negara ini yang perlu kita pertimbangkan ya, termasuk apakah ini negara kecil, negara besar, tingkat pembangunan ekonomi sosialnya, historisnya, latar belakang politik dan lain-lainnya. Nah, salah satu yang mungkin saya ingin garis bawahi ya, kadang-kadang kita kan selalu melakukan country comparison ya, perbandingan satu negara ke negara lain. Yang saya selalu kritisi adalah kalau kita melakukan perbandingan antara satu negara dengan negara lain, kita itu jangan melihat bagaimana posisi negara tersebut saat ini. Yang kita harus potret adalah bagaimana perjalanan negara tersebut dari A menjadi saat ini. Disitulah ada historisnya yang bisa kita pelajari. Oh, ternyata negara itu juga mengalami hal-hal seperti ini dan pada saat mereka melakukan perubahan-perubahan pada poin-poin tertentu, secara politik itu apa yang terjadi di negara tersebut. Itu yang perlu kita pahami.
Karena kalau misalkan kita tidak memahami bagaimana dinamika politik pada saat keputusan itu dibuat, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Karena kita akan mengadopsi contohnya dari negara A kepada untuk diterapkan misalnya di negara kita di Indonesia tanpa melihat historical background-nya atau political background pada saat itu. Nah, disitulah betapa pentingnya kita memahami ekonomi politik dari jaminan sosial dari suatu negara atau dari suatu program. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi jaminan sosial ini memang komitmen jangka panjang, ya, dampaknya signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Jadi konsideran desain kebijakannya tentu kecukupan, apakah manfaat itu cukup. Tapi kalau misalkan kita bilang, oh manfaatnya tidak cukup harus dinaikkan, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita mampu membayar ya, baik secara iuran atau negara. Kemudian kalau misalkan kita bilang ternyata kita tidak mampu, berarti kan kita pertanyakan lagi, apakah ini bisa keberlanjutannya ada atau tidak? Nah, kalau misalkan kita contohnya di Indonesia saat ini sudah mulai ribut lagi kan, bagaimana jaminan kesehatan nasional, keberlanjutannya dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa? Karena desain program jaminan kesehatan nasional ini kan kita kasih semua manfaatnya kita kasih, tapi di lain pihak karena kita mempertimbangkan kemampuan, iurannya juga disesuaikan, bukan harga keekonomian, tapi disesuaikan dengan kemampuan orang. Jadi dari situ saja kita sudah bisa melihat mismatch antara manfaat dengan iuran yang dibayarkan. Nah, sehingga pertanyaannya adalah kalau terjadi mismatch seperti itu terus-terusan, apakah sistem ini bisa berlanjut atau tidak? Nah, jadi seperti itulah yang nanti kita juga harus pikirkan. Kemudian cakupannya siapa yang dicakup. Nah, negara lain mungkin ada yang punya cakupannya sudah merata, tapi ada satu requirement yang memang harus dimiliki oleh negara tersebut. Kalau kita lihat di negara-negara maju atau negara-negara yang sudah lama menyelenggarakan jaminan sosial, kenapa mereka bisa katakanlah mencakup yang lebih banyak gitu kan, lebih daripada 70%, karena mereka juga sudah memiliki data dan sistem yang terintegrasi secara baik. Sehingga tidak ada istilah orang yang kepatuhannya rendah gitu. Kalaupun ada kepatuhannya yang masih rendah, tapi kalau kita bandingkan dengan katakanlah di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, di mana tingkat kepatuhan kita itu masih rendah, masih banyak orang yang tidak membayar iuran, dia hanya masuk ke sistem kalau dia perlu manfaat, kemudian setelah itu dia keluar gitu. Itu mereka bisa terlewat seperti itu, kan kenapa? Karena sistem dan data kita belum terintegrasi di negara ini. Kalau di negara lain yang sudah bagus data dan sistemnya, orang tidak patuh, negara itu bisa langsung ngecek. Karena dari sistem yang satu dengan sistem yang lainnya sudah terintegrasi. Jadi bisa melihat. Bahkan dengan sistem yang terintegrasi itu negara bisa mengambil uangnya gitu kan. Nah, di kita di negara-negara berkembang khususnya, biasanya kita masih memiliki keterbatasan mengenai data dan juga sistem. Nah, ini nanti aspek yang juga perlu dipertimbangkan dalam aktuaria ya, dalam pemodelan aktuaria. Kemudian manajemen risiko yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi kita perlu melihat secara overall, secara holistik dari pelaksanaan jaminan sosial ini. Jadi dari secara politiknya, secara ekonominya seperti apa, secara sosialnya seperti apa, kemudian nanti dari perspektif IT-nya juga. Dan yang paling penting adalah kalau kita bicara keadilan untuk semua pemangku kepentingannya, adil itu kadang-kadang kita selalu mengatakan adil itu hanya untuk orang katakanlah orang-orang yang tidak mampu, gitu kan. Padahal sebetulnya kita juga harus adil kepada katakanlah orang yang mampu. Karena orang mampu itu juga membayar lebih besar. Tapi apakah mereka menerima manfaatnya juga atau tidak? Gitu. Jadi kalau kita bicara keadilan untuk semua pemangku kepentingan itu termasuk orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Nah, disinilah kita harus melihat kembali bahwa menyeimbangkan perspektif sosial dan perspektif keuangan itu sangat penting. Karena disinilah konsep keadilan itu bisa diterapkan. Nah, ini tantangan umum implementasi banyak sekali. Ya, jadi pembangunan yang belum merata biasanya itu akan mempersulit tadi konsep kecukupan dan juga konsep kemampuan. Kemudian fragmentasi program dan konsep. Nah, biasanya di beberapa negara manfaat-manfaat atau program-program yang sifatnya okupasional yang berdasarkan pekerjaan itu lebih duluan daripada jaminan sosial. Seperti di Indonesia, kita memiliki program-program komersil atau program-program swasta dulu sebelum program pemerintah ada. Nah, sehingga terjadilah fragmentasi. Nah, untuk mengintegrasikan itu juga ternyata tidak mudah.
Di Indonesia sendiri, contohnya pada saat awal-awal pelaksanaan SJSN, itu judicial review di MK itu banyak sekali. Ada yang dia tidak mau ikutan iuran, ada yang dia tidak mau ikutan menjadi peserta, kemudian ada juga yang melihat bahwa oh harusnya BPJS-nya nggak dua gitu kan, harusnya semuanya jadi BPJS. Seperti itulah itu konteks dari politiknya. Kemudian demografi penduduk juga kita harus melihat. Nah, demografi penduduk itu kita juga melihat dari perspektif usia tua, usia muda, kemudian angkatan kerja. Selain itu kita juga harus melihat karakteristik pekerja kita. Apakah pekerja kita itu banyaknya formal atau informal? Nah, kalau pekerjanya banyak informal, itu akan sulit sekali untuk penerapan jaminan sosialnya. Contohnya ya di India sama juga di Indonesia gitu, di mana informalnya tinggi dan biasanya informal itu belum terdata dengan baik, sehingga kalau kita mau mengatakan jaminan sosial untuk informal, datanya mana? Ya, kemudian kalau kita mau memberikan tax financing buat informal, datanya mana? Berapa penghasilan mereka? Sehingga untuk informal ini juga sesuatu yang perlu dibangun oleh suatu negara. Systemize untuk data-data informal ini juga harus mulai masuk ke sistem. Di mana mereka berada, berapa rata-rata penghasilan mereka, dan berapa lama biasanya mereka bekerja. Kemudian yang tadi menyeimbangkan manfaat, itu yang tadi perspektif balancing dari kecukupan dan kemampuan yang nanti berakibat kepada keberlanjutan fiskal. Nah, belum lagi kita berbicara bagaimana manajemen aset dan investasinya. Kalau dana itu terkumpul, uang itu kan harus diinvestasikan. Sehingga nanti bagaimana aset liability manajemennya. Ya mungkin bukan matching lagi, matching tentu saja, tapi manajemennya juga bagaimana. Kita harus memaksimalkan pengelolaan aset dan investasi untuk memenuhi kewajiban. Kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian tentu di negara itu kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Biasanya orang miskin dan tidak mampu di Indonesia, untuk jaminan kesehatan nasional, pemerintah itu membayarkan iuran untuk 96,8 juta orang. Jadi sekitar 58% populasi Indonesia itu iuran untuk jaminan kesehatan nasionalnya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, tapi ini juga nanti akan memberikan satu masalah tertentu ya, apalagi kalau fiskal pemerintah terbatas. Nah, belum lagi nanti kita bicara behavior, perilaku orang tersebut. Apakah orang tersebut itu akan berubah perilakunya? Karena biasanya orang-orang yang kalau sudah mendapatkan subsidi, mereka disuruh bayar lagi itu tidak mau gitu. Mereka karena sudah nyaman untuk mendapatkan subsidi gitu. Atau orang-orang yang misalkan ada penelitian di Finlandia, mereka memberikan jaminan kehilangan pekerjaan selama 2 tahun. Mereka ingin melihat apakah dengan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan selama 2 tahun itu mereka akan terdorong untuk mencari kerja atau tidak. Tapi ternyata tidak ada hubungannya. Ya, tunjangan penganggurannya diambil, tapi mereka juga nggak kembali kerja gitu. Karena itulah behavior orang. Nah, sehingga itu juga perlu kita potret nanti dalam pemodelan aktuaria. Kira-kira behavior orang itu akan berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, kemudian resikonya seperti apa? Nah, kemudian kolektabilitas iuran. Kolektabilitas iuran nanti berkaitan dengan kepatuhan juga ya, tapi juga berkaitan dengan tadi sistem dan data. Nah, bayangkan kalau di negara lain yang mungkin dia daratan ya. Kalau daratan mungkin agak mudah walaupun dia seperti India kan panjang gitu besar ya. Tapi daratan semua. Lah kalau di Indonesia negara kepulauan, susahnya minta ampun. Kita mau bicara apa? Mau bicara bank. Tidak semua bank ada di daerah-daerah itu. Kalau kita bicara misalkan, oh kita pakai digital, tidak semua juga punya internet. Saya selama saya di DJS yang misalkan saya turun ke lapangan dan saya mendatangi pulau-pulau terluar gitu. Bayangkan di pulau-pulau terluar itu jangankan bank, ya internet juga susah, kemudian bank juga susah, atau jangankan di pulau terluarnya. Saya datanglah ke kabupaten kota ya di daerah Kalimantan misalkan ya, ya sebetulnya masih masih dekat ke kotanya juga gitu. Nah, tapi saya perhatikan bahwa ternyata kalau kita bicara jangankan warung ya, kalau warung itu mungkin dia ada di kabupaten atau kecamatan. Warung aja ya, warung itu nggak ada tuh kayak di kita yang tiap berapa meter ada Indomaret, tiap berapa meter ada apa gitu. Di sana ternyata berapa ratus meter itu tidak ada apa-apa. Ya, bahkan antara rumah dengan rumah juga jaraknya berapa ratus meter. Jadi bayangkan bagaimana kita harus mengkoleksi iuran, kemudian juga kita harus memberikan katakanlah layanan ya, service delivery kepada orang-orang tersebut.
Nah, itu adalah hal-hal yang juga nanti perlu kita pertimbangkan dalam jaminan sosial. Nah, tentu nanti ke ujung-ujungnya adalah bagaimana jaminan sosial itu dikelola administrasinya. Kemudian kualitas layanannya seperti apa. Dan kemudian nanti yang juga terkait dengan budaya dan juga perilaku orang itu bagaimana literasi keuangan. Beberapa penelitian di Indonesia mengatakan bahwa orang itu tidak patuh karena literasi keuangan. Sebetulnya ya betul, tapi ternyata sebetulnya tidak literasi keuangan juga. Karena banyak juga bahkan orang-orang yang katakanlah punya kategori pendidikan yang cukup ya, eh, mereka belum menganggap bahwa jaminan sosial itu sesuatu yang penting buat mereka. Karena ya itu, karena secara kontrak sosial masih berpikir kalau ada apa-apa saya masih ada keluarga yang bisa bantu saya. Nah, padahal kan sebetulnya konsepnya bukan seperti itu. Kalau ada apa-apa dengan kita, alangkah lebih baiknya kalau kita juga tidak menyusahkan keluarga kita. Kan harus seperti itu. Sehingga edukasi publik juga perlu dilakukan. Nah, yang nanti menjadi tantangan kembali adalah kalau kita sudah mampu mengumpulkan aset ya, aset itu kan harus diinvestasikan. Pertanyaannya adalah di negara tersebut apakah cukup produk keuangan untuk menyerap aset tersebut? Kalau tidak cukup berarti kan mau tidak mau dia harus diinvestasikan di luar negeri. Tapi kalau kita mau menginvestasikan di luar negeri ini juga nanti ada aspek politisnya. Karena kan banyak mengatakan kenapa investasi di luar ya sudah di nasional aja. Tapi masalahnya itu tidak terserap. Nah ini nanti aspek-aspek politik yang juga kita perlu pertimbangkan. Nah, ini konsiderannya. Jadi tadi ya, waktu kita mendesain jaminan sosial kita itu harus tempatkan jaminan sosial itu sebagai transformasi sosial dan ekonomi negara. Apa aspirasi dari negara tersebut dan apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Sehingga nanti program jaminan sosialnya itu tidak stagnan, tapi akan dinamis mengikuti apa yang memang diperlukan ya, apa yang perlu dicapai. Kemudian demografi dan geografinya juga perlu kita pertimbangkan, terutama geografi ya, karena nanti untuk service delivery dan juga untuk kepatuhan dan lain-lainnya. Kemudian sinergi dengan kebijakan ketenagakerjaan, karena kalau orang-orang itu tidak bekerja, bagaimana mereka akan mampu untuk membayar iuran. Itu juga harus perlu kita pertimbangkan. Ada daya beli masyarakat, jadi berkaitan dengan kemampuan. Kemudian politik sumber pendanaan, ini politik anggaran ya. Karena kalau misalkan, kalau kita bertanya ya ke para pekerja, manfaat seperti apa sih yang mereka inginkan? Pasti mereka mengatakan saya ingin manfaat yang betul-betul bagus, yang membuat saya tercukupi. Tapi kalau kita katakan, oke, kalau manfaatnya seperti itu, berarti bayarnya harus seperti ini ya. Mereka bilang, oh nggak mau, saya maunya kecil aja. Ya kan? Nah, di situ saja sudah ada mismatch. Pertanyaannya, apakah pemerintah yang harus bayar? Nah, pemerintah mengatakan, waduh, fiskal saya terbatas, ya, karena pendapatan pajak saya juga terbatas. Sementara hal-hal lain juga perlu didanai. Jadi ini adalah political economy yang memang nanti harus disiapkan oleh dalam pemodelan ya. Nah, ini jadi waktu kita melakukan pemodelan aktuaria ya, saya paham kalau di kapitasi letak aktuaria itu kan tidak ada istilah-istilah kayak gini, ya kan? Pasti istilahnya cuma berapa secara demografi, umurnya berapa, masyarakatnya seperti apa. Kadang-kadang mungkin berpikirnya ceteris paribus ya kan, yang seperti tidak ada goncangan-goncangan perubahan-perubahan yang ya seperti close group lah pemikirannya. Padahal sebetulnya kalau di jaminan sosial kan tidak seperti itu. Jadi dalam pemodelan aktuaria untuk jaminan sosial itu kita harus bisa memotret semua hal. Regulasinya, kemudian institusionalnya, institusional itu siapa institusi mana saja yang terlibat dan apa peran-peran mereka. Karena nanti kita harus bisa memotret dari institusional ini di mana resiko institusional yang akan berdampak kepada katakanlah pemodelan aktuaria. Operasional juga sama ya. Siapa aja yang terlibat nanti, tapi lebih kepada service delivery-nya biasanya. Nah, teknis biasanya yang itu kita bicarakan, yang kajian-kajian itu biasanya teknis. Yang biasanya kalau teknis itu jarang berdasarkan kepada bagaimana institusionalnya, bagaimana operasionalnya. Mungkin juga saya pengalaman ya tidak hanya waktu di DJSN, tapi juga di organisasi internasional sebelumnya. Kadang-kadang kalau kita berpikir bagaimana kita membuat rekomendasi, kalau kita bicarakan, sebentar, konteks hukumnya seperti apa? Kadang-kadang kita berkata, oh kalau konteks hukum kita serahkan saja kepada pemerintah. Pokoknya kita buat saja sistem yang memang terbaik, yang berdasarkan best practice.
Ya tidak bisa juga seperti itu, karena kan konteks hukum itu sangat berpengaruh kepada bagaimana pelaksanaannya gitu. Contohnya ya, contohnya di Indonesia, Undang-Undang SJSN itu kan sudah keluar di tahun 2004, tapi kita baru melaksanakan 2014. Undang-Undang BPJS baru keluar di tahun 2011, padahal berdasarkan Undang-Undang SJSN itu paling lambat harusnya 2009. Itu juga dikeluarkan 2011 setelah ada demo-demo dan pemerintah juga di judicial review kan oleh KAJS ya, Komite Aksi Jaminan Sosial, dan pemerintah waktu itu kalah sehingga harus mengeluarkan undang-undang BPJS, dan itu juga perlu waktu 2 tahun. Jadi kita bisa melihat bagaimana political will juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan jaminan sosial. Nah, kita mungkin nanti ya kalau melakukan pemodelan, atau nanti mungkin ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang akan menjadi aktuaris ya, itu harus dipertimbangkan seperti itu. Bagaimana nanti perilaku-perilaku tersebut itu juga nanti berubah ya. Kemudian sumber daya manusia, ini sangat penting. Sumber daya manusia itu tidak hanya siapa saja yang menjadi peserta, tapi juga siapa yang menjadi pembuat kebijakan. Kemudian siapa juga yang nanti katakanlah researcher gitu. Karena ini sangat berpengaruh. Kalau misalkan mindset orang-orang yang sumber daya manusia yang terlibat dari pembuatan kebijakan jaminan sosial itu ternyata close ya, kebijakannya bisa salah. Karena pandangannya tidak komprehensif, pandangannya tidak tadi tidak mempertimbangkan regulasi institusional operasional, sehingga di atas kertas mungkin rekomendasi-rekomendasi dari kajian itu bagus, tapi tidak bisa diimplementasikan. Kenapa tidak bisa diimplementasikan? Yaitu karena aspek operasionalnya tidak dipotret, aspek institusionalnya tidak dipotret, gitu. Itu yang menjadi masalah nanti ke depannya. Kemudian pendanaan dan pembiayaan. Nah, ini pendanaan dan pembiayaan juga sangat penting karena kita harus tahu siapa yang harus bayar. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan, oke, kalau program ini berjalan berarti kita hanya membutuhkan iurannya misalkan 12%. Kita tidak bisa hanya begitu, kalau itu kan mudah sekali ya. Mungkin untuk komersil, dana pensiun komersil atau asuransi yang komersil itu bisa seperti itu. Gitu. Karena kan itu lebih ke top down ya. Nah kalau jaminan sosial itu kan top down bottom up. Jadi inklusif participatory. Sehingga pendanaan dan pembiayaan ini menjadi satu elemen yang sangat penting. Di mana public hearing, kemudian juga public dissemination atau dia mendapatkan masukan dari publik itu sangat penting terhadap konsep pendanaan dan pembiayaan. Nah, kalau kita bicara tadi ya, mau tidak mau, kita harus berpikir, negara itu menginginkan kontrak sosial negara tersebut seperti apa? Apakah kita menginginkan society yang memang sangat tergantung kepada negara? Ya, kalau memang seperti itu ya mungkin nanti banyaknya bantuan sosial gitu. Tapi kan itu juga ada requirement-nya bahwa memang secara finansial pemerintah bisa dan mampu memberikan bantuan sosial ya, seperti negara-negara sosialis atau mungkin beberapa Skandinavia. Ataukah kita menginginkan society yang memang dia self-reliance, yang dia memang mampu. Negara memberikan platform, kemudian tapi memastikan bahwa orang tersebut juga bisa memenuhi semua kebutuhannya. Nah, kalau misalkan memang arahnya seperti itu, nah kalau dalam konteks Indonesia, kalau saya baca Undang-Undang Dasar 45 ya, mereka kan menginginkan masyarakat kita itu masyarakat yang madani. Berarti kan masyarakat yang self-reliance, di mana pemerintah itu tetap ada, tapi memberikan bantuan hanya kepada orang-orang tertentu yang memang katakanlah belum mampu saat ini, tapi tujuannya juga bukan memberikan selamanya bahwa akan diberikan insentif kepada orang-orang tersebut, tetapi hanya dalam waktu tertentu. Disinilah mindset dari para pembuat kebijakan juga penting. Jadi yang tadinya mungkin bantuan sosial itu lebih kepada memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, tapi kita harus changing paradigm. Bagaimana kita resetting pemikiran untuk pemberdayaan. Nah, jadi jaminan sosial, ini jaminan sosial dalam konteks sebagai bagian dari perlindungan sosial ya. Konsepnya itu harus sudah pemberdayaan. Jadi bagaimana kita memberdayakan orang tersebut yang kalau tadinya mereka miskin tidak mampu, bagaimana kita memberdayakan mereka dengan cara apa ya, berikan pendidikan, berikan pelatihan, kemudian akses ke pasar tenaga kerja sehingga mereka bisa bekerja, mendapatkan pendapatan, dan mereka juga nanti bisa membayar iuran ke depannya. Jadi
Itu seperti itu ya, konsepnya lebih panjang. Nah, kemudian kalau masyarakat itu kan heterogen, tidak homogen. Kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Nah, karena kebutuhannya berbeda-beda, sehingga kita juga harus memberikan room untuk mereka memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga kalau beberapa hal ya di beberapa negara ada dorongan misalkan, wah tidak, jaminan sosial itu harus diberikan sekompleks mungkin atau sekomprehensif mungkin gitu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kebutuhan orangnya berbeda-beda. Sementara range kita kan dari kaya sampai mixing juga cukup lebar. Jadi kalau kita bicara memenuhi semua kebutuhan, kebutuhan siapa yang harus dipenuhi? Nah, mungkin kan kebutuhan nasional, tapi kebutuhan nasional itu kan berarti mungkin ya ada di tengah. Kalau ada di tengah berarti kan ada grup-grup tertentu yang memang kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, disitulah nanti konsep program sukarela itu ada. Kemudian program sukarela juga mungkin nanti kalau orang yang lebih high income lagi tidak terpenuhi juga ya, mereka harus tambah lagi dengan program individu. Nah, disinilah sistem multipilar itu perlu diterapkan. Karena tidak mungkin negara itu memberikan satu program yang bisa memenuhi semua kebutuhan populasinya, karena populasinya memang sangat heterogen ya. Ini saya hanya ingin memotret ya manfaat pembiayaan pendanaan. Biasanya ini saya pakai untuk program pensiun atau jaminan hari tua ya. Jadi opsinya ada manfaat pasti, iuran pasti. Bahkan ini untuk sebetulnya untuk kecelakaan kerja atau kematian juga kita bicara manfaat pasti atau iuran pasti. Kalau manfaat pasti itu manfaatnya kita sudah tahu apa yang akan diperoleh, tapi cara mendanainya ya nanti berdasarkan hitungannya, ya berdasarkan perhitungannya. Cuma masalahnya mereka ada resikonya. Kalau misalkan nanti bagaimana nanti perhitungan aktuarianya. Nah, kalau untuk komersil itu gampang karena itu apapun yang ditetapkan itu diikuti. Tapi kalau untuk jaminan sosial tidak bisa seperti itu karena biasanya ada aspek-aspek politis di mana grup-grup tertentu mungkin akan menolak iuran yang memang harus diterapkan. Nah, disitulah nanti yang faktor resikonya perlu dipertimbangkan. Kalau iuran pasti, iurannya sudah pasti, tapi manfaatnya yang belum pasti. Nah, iuran pasti itu berarti karena manfaatnya belum pasti, sehingga tata kelolanya harus betul-betul sangat bagus dan orang-orang yang mengelolanya harus profesional. Karena targetnya sudah jelas, misalkan kalau iuran segini, saya misalkan targetnya mau 5%. Nah, itu harus tercapai. Bagaimana caranya? Nah, itu kembali lagi kepada sumber daya manusia dan juga tata kelolanya. Nah, saya juga ingin potret nih, kadang-kadang kita ada yang salah kaprah ya dengan istilah pendanaan dengan pembiayaan. Ada misalkan kalau di program pensiun itu mengatakan, oh kalau ini pay as you go gitu kan, pay go, berarti dia tidak sustain gitu. Oh enggak, itu cuma masalah pendanaan aja, seperti kita mau beli mobil gitu kan. Beli mobil itu kita mau bayar cash tunai, itu namanya pendanaan penuh. Atau kita mau cicil misalkan, cicil sebagian misalkan, oh saya sebagian dibayar dulu ya 50%, nanti sisanya kita nyicil, nah itu pendanaan sebagian. Kemudian paygo itu ya kalau kita nyicil misalkan 5 tahun, kemudian kita bayarnya tiap bulan berapa, misalkan 1 juta contohnya, misalnya 1 juta itu paygo. Semuanya juga tetap membayar, jadi tidak ada istilah kalau misalkan kita menggunakan PayS juga atau paygo, kemudian program itu menjadi tidak keberlanjutan. Nah, ini saya juga ingin garis bawahi ya, terutama kita di aktuaria harus memahami perbedaan antara pendanaan pembiayaan. Kalau pembiayaan itu kan misalkan kita beli rumah ya harganya 100 juta ya 100 juta gitu harganya. Nah, soal bagaimana kita mendanainya ya kita bisa bayar penuh, bayar sebagian atau paygo gitu ya. Jadi tidak ada istilah kalau kita paygo berarti dia tidak sustain. Nah, ini kalau kita bicara tadi, kita desain sistem jaminan sosial nasional, tapi kita juga ingin memberikan perlindungan kepada semua pihak, termasuk lansia dan rentan, tapi kita juga harus mendorong ekonomi negara tersebut, kemudian pasar tenaga kerja dan pasar keuangannya, seperti apa. Jadi, sistem thinking. Nah, kita kan kalau akademisi kita bicara ya, sistem thinking. Jadi, kita harus memakai sistem thinking. Termasuk di aktuaria juga, kemudian aktuaria. Jadi kita harus memahami betul level dan penyebab kompleksitas isu tersebut ya, lingkungannya, tantangannya, kemudian organisasinya, identifikasi masalah yang tadi yang sudah saya jabarkan, kemudian peran pemangku kepentingan antisipatif, yaitu tadi kita harus bisa memprediksi kira-kira bagaimana behavior-behaviornya.
Kemudian partisipatif, kita harus mengundang orang-orang sebanyak mungkin mendapatkan masukan. Jadi baik dari pemberi kerja, dari pekerja, dari akademisi, dari pemerintah, itu perlu dalam proses pemodelan aktuaria. Jadi kalau misalkan kita diminta oleh pemerintah untuk membantu gitu kan, untuk melakukan pemodelan aktuaria, yang paling penting itu nanti adalah bagaimana asumsi-asumsi itu diterapkan atau asumsi-asumsi itu dibuat. Nah, apakah sudah dipotret tuh yang tadi yang kompleks itu dan secara makronya atau tidak? Kemudian waktu pembuatan asumsi itu apakah sudah dilibatkan orang-orang yang memang kompeten di situ? Misalkan kalau kita bicara mengenai investment rate, ya kita harus berdiskusi dengan orang-orang pasar modal, kemudian juga dengan orang-orang yang orang-orang aset management ya, aset management di Indonesia, dan kemudian juga kita diskusi dengan orang BI. Ini ke arah mana sih kira-kira ekonomi di Indonesia, gitu kan? Nah, kalau kita bicara demografi ya kita bicara dengan BPS, kita bicara dengan kalau ketenaga kerjaan kita bicara dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian juga kita bicara dengan ekonom-ekonom, seperti itu. Karena disitulah nanti kita bisa melihat apakah asumsi yang dibuat itu sudah komprehensif dan partisipatif. Karena kalau tidak nanti juga bisa agak misleading. Kemudian kita juga perlu kreatif dan inovatif, karena kita tahu nanti masalahnya di negara tersebut itu seperti apa. Nah, jadi dalam jaminan sosial itu yang pertama kali kita harus pahami adalah bagaimana karakteristik negara tersebut. Dari semua aspek tadi ya, regulasi institusional, operasional, kemudian demografinya, budayanya, sosialnya seperti apa. Dari situ kita kalau sudah bisa memotret, kemudian kita lihat program yang mereka sudah ada itu seperti apa sekarang, sehingga kita bisa melihat tuh gap-gapnya, loopholes-nya. Kemudian kita lihat lagi negara itu aspirasinya seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat lagi gapnya. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, nanti kita bisa lihat kompleksitas dari dinamika pembuatan kebijakan dari sistem jaminan sosial nasional. Nah, kita sebagai pembuat pemodelan, kita harus tahu bagaimana mengelola kompleksitas dinamis itu. Nah, nanti baru kalau kita sudah memahami semua itu, kita buat pemodelannya dan kemudian kita harus tentu mendapatkan feedback dari orang-orang tersebut. Jadi itu mungkin dari saya, Pak Danang. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih panjang karena saya tidak mau saya yang banyak bicara tapi kita tidak diskusi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Ya tuh di tim sering sering diskusi gitu ya. Apa nih yang kira-kira kita harapkan banget nanti dijelaskan, dan ini dijelaskan betul dengan baik Bu Ina di sesi ini. Satu, finding and financing tadi gitu. Kita ini kayak harus ini dijelaskan. Kemudian apa namanya? Di awal tadi ya terkait dengan posisi jaminan sosial. Karena kadang ya betul, karena kita itu dididik by training itu kan modeling gitu ya, dan kadang modeling itu ya selalu kita mulai dari yang sederhana, kita kalau bisa simple sesimpel mungkin gitu ya, dan kemudian karena itu kemudian ada proses simplifikasi. Di jaminan sosial saya kira kemudian aspeknya itu jadi banyak sekali gitu tadi disampaikan Bu Ina gitu, dan menurut saya menjadi menarik kemudian karena konsiderasinya itu jadi banyak, maka kemudian peluang modelingnya jadi semakin lebar. Di komersial mungkin tidak kita hadapi itu gitu. Taruhlah beberapa kali apa namanya, karena ini bagian dari program pemerintah, maka kemudian kita juga perlu mempertimbangkan apakah ini bisa dibeli atau tidak, apakah ini akan mengambil alih daya beli masyarakat untuk membeli barang yang lain dan seterusnya. Oke, terima kasih Bu Ina sekali lagi. Teman-teman monggo kita buka sesi diskusi. Kalau ada yang monggo, saya harapkan ini nanti bisa kita berdiskusi dengan baik. Silakan dengan angkat tangan atau langsung nanti di unmute, langsung bicara saja. Atau bisa juga lewat chat box kalau malu-malu atau tidak ingin apa pertanyaannya dilihat banyak orang. Nah, ini penting sekali ini. Kalau yang melakukan pemodelan aktuaria itu tidak bisa malu-malu.
ya, karena yang melakukan pemodelan aktuaria untuk jaminan sosial terutama ya, nanti akan ditanyakan itu oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, oleh pemberi kerja, pekerja, oleh NGO, oleh masyarakat, itu akan dipertanyakan. Yang menjadi tantangan adalah mungkin berdasarkan pengalaman saya ya, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang sangat kompleks dari hasil pemodelan aktuaria kita menjadi bahasa yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh semua orang. Bahkan untuk masyarakat yang tidak paham sama sekali mengenai aktuaria, itu ada tantangannya. Ya, jadi mungkin yang perlu saya ingin garis bawahi juga bahwa kita sebagai modeler, misalkan untuk aktuaria, kita itu memerlukan tidak hanya hard skill ya untuk pemodelan, tapi kita juga perlu soft skill. Soft skill. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita dalam proses knowledge sharing, dan juga waktu kita katakanlah mendapatkan masukan. Karena saya juga sering melihat ya beberapa akademisi, kemudian juga aktuaris yang membantu misalnya pemerintah. Kemudian mereka frustasi karena mereka mengatakan ini kan tidak sesuai dengan ini. Kenapa kenapa akhirnya diputuskan berbeda? Saya bilang ya inilah politik jaminan sosial itu seperti itu. Atau banyak yang misalkan contohnya lah ada misalkan Maaf, ya. waktu di DPR misalkan. Kita kalau kalau misalkan kita sebagai model aktuaria, kita menjelaskan oh ini harusnya gini, harusnya gini-gini, tidak akan didengar. Karena di situ bukan bahasa teknis yang dipakai, tapi bahasa politik. Nah, kita sebagai modeler aktuaria atau nanti siapapun yang mau menjadi aktuaris atau mau menjadi katakan advisor pemerintah di jaminan sosial, kita harus memahami itu. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang teknis dalam bahasa yang sangat simpel, sederhana, tapi semuanya tercakup. Dampak makronya iya, kemudian dampak sosialnya juga iya. Jadi jangan malu-malu kalau misalkan di sini malu-malu gimana nanti. Silakan. Nah, menarik sebenarnya Bu Ine untuk mengarah ke situ gitu ya. Kalau kita kalau di universitas itu kan menyiapkan generasi yang akan datang yang mungkin akan apa Maaf, sepertinya freeze ya. Saya yang freeze atau dari UGM-nya? Sepertinya dari Pak Danang ya, Bu. Sebentar. Oh, Oke. Maaf, maaf, maaf. Beberapa kali lampu mati ini. Ya, apakah terdengar sekarang? Nah, saya tuh tertarik sebenarnya tidak hanya di kita ya, karena mungkin em, sudah ada seleksi alamnya begitu. Kalau kuantitatif itu dia punya kemampuan kuantitatif baik, itu kemudian kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan artikulatifnya itu kurang, gitu, misalnya begitu ya. Nah, itu gimana sih menurut pengalaman Bu Ina nih? Karena kan harus menjelaskan ke stakeholders yang banyak gitu ya. Kemudian dengan level pengetahuan yang berbeda-beda atau dengan concern yang berbeda. Taruhlah misalnya saya seringkali sampaikan ke teman-teman yang belajar aktuaria. Nanti ketika Anda bekerja itu harus menjelaskan ke BOD yang bisa jadi secara teknis itu tidak tidak paham betul atau nggak mau paham juga secara teknis itu aktuarianya, tapi strategiknya harus dia pahami begitu. Nah, kalau di Jamsus ini kan jadi semakin lebar lagi ya, tidak lagi hanya eh, apa eh, kelompok tertentu itu. Ini semua lapisan masyarakat. Nah, sepanjang pengetahuan yang Ibu lakukan selama ini, itu gimana caranya untuk membangun apa namanya kemampuan komunikasi yang baik itu yang mungkin nanti bisa dicicil dari teman-teman tuh mulai dari ketika kuliah. iya. Eh, political economy yang harus dipahami. Jadi
kita harus memahami dalam jaminan sosial nasional itu siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian kita juga harus memahami setiap pemangku kepentingan itu what's in it for me. Mereka tuh apa sih kebutuhannya? Apa yang mereka menjadi concern mereka? Itu kita harus pahami. Terus kalau gaya komunikasi mereka itu seperti apa? Nah, itu kemudian kalau saya tuh sampai ke individual. Orang ini karakteristiknya seperti apa? Nah, kalau kita sudah memahami semua itu, gaya komunikasi kita juga berbeda. Ya, jadi walaupun misalkan saya ingin mengatakan misalkan ya, oh ini nanti harus direvisi misalnya. Tapi itu kan intinya kan harus direvisi. Tapi waktu saya bicara misalkan di ke A yang dia concern dengan masalah ketenaga kerjaan, saya akan mengatakan perlunya ini direvisi, terus saya kaitkan dengan konteks ketenaga kerjaan yang menjadi concern mereka. Nah, dan kenapa ini akan berguna sekali terhadap ketenaga kerjaan apabila ini direvisi. Kemudian kalau misalkan yang satu lagi dia sangat concern dengan bayar iuran, nah itu saya akan sebutkan lagi ini perlu direvisi, tapi misalkan ini bisa dilakukan dengan cara ABCDE gitu. Itu yang tadi kreatif dan inovatif. Jadi sebagai modeler kita itu bukan hanya memberikan masalah. Karena biasanya kalau misalkan kenaikan iuran atau perubahan manfaat itu biasa masalah kan. Tapi kita juga harus mampu membawa solusi. Kira-kira alternatif solusi lain itu seperti apa sih yang nanti akan menjadi win-win solution untuk semua. Atau mungkin kompromi lah untuk semua. Nah yang seperti itu yang perlu mulai dilakukan. Nah, jadi kalau saya sih selalu mengatakan begini, karena saya juga aktuaris ya, nanti mungkin di pemodelan itu aktuaria juga, dan kita orang matematika kan, ini kan matematika ya, aktuaria. Saya selalu mengatakan gini, kita itu sebagai matematika dan sebagai aktuaris kita itu punya pilihan, tapi pilihan itu tergantung kepada kita. Selama saya menjadi konsultan misalkan ya, kadang-kadang banyak yang klien-klien itu mengatakan, alah udahlah fee-nya segini aja gitu kan, itu gampang, cuma tinggal tekan enter jadi gitu kan. Nah, itu masih banyak yang seperti itu. Karena dipikirnya kita sudah punya model, cuma tinggal masukkan sedikit, pesan enter, keluar semua, udah ada hasilnya. Nah, tapi itu kan berarti value yang dilihat orang terhadap kita tuh cuma segitu. Nah, bagaimana kita memberikan value added kepada orang-orang tersebut? Memahami karakteristik orang-orang tersebut itu adalah value added. Ya, jadi kita harus mulai belajar tuh secara politiknya, secara soft skill-nya seperti apa. Karena nanti itu yang akan memisahkan kita antara modeler atau aktuaris yang hanya duduk di meja dan dia ada di belakang yang hanya memberikan masukan, atau menjadi modeler dan aktuaris yang akan nanti menjadi leader, menjadi leading. Itu bedanya. Karena pemahaman tadi dan cara komunikasi. Nah, kalau menurut saya sih sayang sekali kalau misalkan kita hanya duduk di meja dan kita hanya sebagai provider gitu kan, feeding saja gitu. Padahal kan brandnya tuh ada di kita, ada di modeler kita, ada di aktuaris ya. Nah, mudah-mudahan nanti banyak yang ikutan ujian aktuaria nih jadi aktuaris ya. Karena brandnya tuh sebetulnya ada di aktuaris dan pemodelan. Nah, cuma sayangnya karena banyaknya pemodel aktuaria dan juga aktuaris yang tadi tidak melihatnya secara komprehensif, akhirnya mereka senang dengan yaitu back office gitu kan, memberikan pemodelan, kemudian memberikan masukan, hanya feeding ya sudah selesai gitu. Tapi mereka tidak memberikan kontribusi yang lebih lagi. Nah, cuma kan kalau misalkan mau yang seperti tadi step up, ya berarti dia juga harus siap diserang, siap dipermalukan, siap ditentang di mana-mana, ya itulah gitu kan. Seperti itu. Jadi nanti memang soft skill-nya perlu sekali untuk dibangun. Menurut saya seperti itu. Kayaknya ada yang angkat tangan gitu. Oh ya, enggak Mas Tafa. Ya, terima kasih Pak Danang sama Bu Ina. Perkenalkan, nama saya Tafa. Saya sini artinya sebagai fresh graduate atau lulusan baru dari ilmu aktuaria UI. Tadi tadi saya cukup tertarik dengan keyword yang apa? Yang yang tadi Ibu sampaikan, di mana seorang aktuaris itu masih bisa jadi leader dan dan gak sekedar hanya di back office saja, Bu, gitu. Nah, saya beberapa bulan ini melihat ya perkembangan sosial politik lah istilahnya, dan juga hal-hal
yang ada di dalam dunia sosial gitu. Sebenarnya salah satu tantangan kita apa sebagai orang yang mungkin berprestasi segala macam itu ada satu, yaitu trust atau kepercayaan. Yang saya lihat sekarang kepercayaan masyarakat itu cenderung terus menurun, Bu, karena ya berbagai macam kasus atau manajemen yang bisa dikatakan ya kurang begitu baik dalam pemerintahan. Nah, mungkin pertanyaan saya dari perspektif kita sebagai seorang aktuaris atau seorang modeler yang memang banyak berkutat di back office, tetapi kita didorong untuk menjadi leader. Bagaimana kita bisa meningkatkan trust itu supaya nanti secara tidak langsung si program jaminan sosial ini bisa lebih banyak eh, lebih bergerak secara aktif dan memang perputarannya pun bakal menjadi lebih bagus gitu, Bu. Lebih kurang itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kita langsung tektokan aja ya, Pak Danang ya. Ya, langsung aja. Iya, ya. Ya. Makasih Mas Nafa. Itu poin yang sangat bagus. Tadi saya lupa menyampaikan, salah satu yang paling penting dimiliki oleh aktuaris dan model aktuaria adalah integritas. Ya, integritas. Kenapa terjadinya penurunan kepercayaan ya kepada publik? Nanti mungkin kalau ada teman-teman nanti yang menjadi aktuaris ya, mau jadi aktuaris perusahaan atau apa, tekanan politis itu sangat tinggi, termasuk dari perusahaan. Ya, bisa saja kita membuat pemodelan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau misalkan nanti menjadi konsultan aktuaria. Pasti nanti kalau misalkan kita buat pemodelan, kemudian hasilnya ada ya, apalagi kalau perusahaan itu sudah go public ya, listed. Nah, itu kan apapun liabilitas mereka itu kan harus tertampilkan di laporan keuangan mereka. Itu akan berimbas kepada ya image mereka ya, dan juga kalau nilai saham mereka. Nah, itu pasti ada saja tekanan-tekanan untuk menyesuaikan pemodelan aktuaria atau asumsi dengan kebutuhan pihak-pihak tertentu. Disitulah integritas dari modeler aktuaria dan aktuaris sangat dibutuhkan. Ya, tapi ya ini kembali lagi itu kan ada resikonya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ingin keep integritas kita gitu, tapi bisa saja berdampak terhadap pekerjaan kita sendiri. Mungkin kita bisa digeser atau kita mungkin diberhentikan. Tapi itu adalah resiko yang memang harus ditanggung. Nah, seberapa jauh yang saya melihat ya, banyak ada beberapa yang melakukan kompromi karena ya ujung-ujungnya saya perlu pekerjaan ini gitu. Tapi tidak menyadari bahwa dengan kompromi itu ternyata membahayakan perusahaan dan juga akhirnya apalagi kalau perusahaan-perusahaan itu ternyata memiliki dampak secara politik dan sosial yang besar ya ke publik. Nah, itu yang ternyata berdampak kepada publik juga gitu. Padahal yang saya bilang, orang-orang yang tadinya ada di back office itu yang nggak kelihatan, sebetulnya itulah orang yang pertama kali harus ditanya. Kalau menurut saya ya, saya sebagai aktuaris juga ya, menurut saya fair, harus ditanya. Waktu buat asumsi itu seperti apa? Apa dasarnya? Apa cara berpikirnya? Nah, makanya untuk kita modeler, orang matematika, kemudian aktuaris ya atau yang akan menjadi aktuaris, saya pesan sekali. Yang pertama kali harus kita siapkan dengan sangat baik adalah kertas kerja. Ya, saya selalu ke modeler saya selalu menanyakan mana kertas kerjanya. Kertas kerja itu termasuk asumsi. Ya, misalkan asumsi ketenaga kerjaan itu harus ada ceritanya. Bagaimana posisi ketenaga kerjaan saat ini, kemudian ke depannya seperti apa, kemudian proyeksinya seperti apa, kemudian keputusan untuk menggunakan asumsi ini dasarnya apa, datanya dari mana, itu harus ada. Nah, yang kebanyakan yang saat ini berkontribusi terhadap penurunannya trust, karena kertas kerjanya nggak detail. Ya, walaupun kalau kita lihat ya di laporan keuangan katakanlah yang diminta oleh otoritas misalkan otoritas keuangan mungkin tidak detail banget gitu kan. Tapi kita sebagai modeler dan juga aktuaris lebih baik kita memberikan yang sedetail mungkin. Karena kita tidak tahu di masa yang akan datang jangan sampai tok ya. Kita nanti dipanggil-panggil gitu gara-gara kertas kerja kita tidak komplit. Dan kalau kita punya kertas kerja komplit, kita juga memproteksi diri kita sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita kertas kerja kita sudah mengatakan A, tapi ternyata keputusannya jadi B, ya tidak apa-apa. Itu adalah keputusan politis. Tapi secara teknis kita sudah mengatakan A dan itu harus tertulis. Tertulis secara resmi ya.
Jadi kalau nanti modeler atau aktuaris katakanlah memberikan advice atau apapun harus diberikan itu. Kalau di aktuaria itu kan ada kita pernyataan aktuaris ya. Tapi kan kadang-kadang kalau untuk pembuatan modeler lain mungkin tidak perlu pernyataan aktuaris, tapi tetap kertas kerja itu harus disiapkan. Di situ disebutkan kita mengatakan ini kalaupun misalkan nanti ya berdasarkan pemodelan kita adalah A, tapi ternyata kita diminta untuk jadi B, itu juga harus ditulis. Ya, kenapa kita menjadi B? Alasannya itu apa? Dan kalau bisa ditandatangani oleh kita dan juga orang-orang yang memang menugasi kita. Disitulah governance, tata kelola yang baik. Nah, jadi makanya kita juga sebagai modeler dan aktuaris harus pintar. Di mana resiko-resiko itu akan terjadi secara teknis maupun secara politis. Dan kita perlu memproteksi kita dan juga profesi kita. Seperti itu. Ya, berarti pada intinya kita sebagai aktoris kita perlu apa ya, ya menekankan dengan betul perihal integritas tadi Bu ya, dan juga apa tata kerja kita secara mendetail dan memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan lah. Kira-kira seperti itu kalau saya coba rangkum. Betul. Ya, Kalau mungkin itu. tekanan politis pasti ada, akan selalu ada. Cuma masalahnya nanti ya kita juga perlu politically correct statement ya. Jadi kalau kita mengatakan oh ini tidak bisa A gitu kan, kita juga harus bisa mengatakan secara politik itu bisa diterima. So, kalaupun kita nanti perlu kompromi ya, kalau komprominya solid ya mungkin bisa kita tolerir gitu. Tapi kalau ternyata tidak ya pilihannya antara mau maju tapi ada resiko atau kita mundur. Itu adalah sesuatu yang memang secara individu harus diputuskan sendiri, kembali lagi kepada integritas masing-masing. Ya, baik Bu. Terima kasih untuk jawabannya Bu. Sama-sama. Kayaknya ada lagi siapa? Mas Andreas. Ya, Mas Andreas, monggo. Ya, selamat siang Bu. Saya Andreas dari Magister Ilmu Ekonomi FEB UGM. Sehari-hari saya kerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Bu. Jadi kita itu sering diminta untuk karena Kementerian Keuangan itu membayarkan selisih dari biaya iuran yang selisih biaya yang harus ditanggung oleh BPJS ya. Jadi Kelihatan ya? ya. Nah, kami sering melihat kayak kami diminta untuk meninjau kira-kira sebenarnya pengeluaran-pengeluaran apa saja yang sebenarnya patut untuk di-reimburse ke Kementerian Keuangan, apa yang enggak gitu. Nah, pertanyaan saya adalah dari sudut pandang aktuaris seperti itu. Kira-kira untuk kasus Indonesia itu apa sih yang menyebabkan seringnya terjadi mismatch antara apa yang sudah dimodelkan aktuaris dengan jumlah aktual yang harus dibayar oleh BPJS setiap tahunnya gitu, Bu. Itu Ya. sih. Jadi gini, pertama kita bicara dulu iuran ya, pendapatannya. Jadi kalau kita pendapatan dan pengeluaran. Nah, untuk JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, kan memang manfaatnya tidak terbatas ya. Nah, itu juga kita harus dipotret kira-kira berapa sih potensi manfaat yang harus dibayar. Dari situ kemudian kita juga hitung kalau manfaatnya seperti itu profilnya, tingkat iurannya itu sebetulnya berapa. Ya, nah kalau misalkan untuk JKN setahu saya ya, yang sebetulnya harga keekonomiannya kan nyaris 2 kali yang harga yang sekarang diterapkan gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan berarti ada potensi untuk kekurangan. Tapi potensi kekurangan itu sebetulnya bisa kita potret. Kenapa? Kan nggak mungkin 200 juta orang langsung sakit semua. Nggak kan? Waktu pandemi juga tidak langsung 100% sakit semua gitu. Nah, kita perlu hitung secara aktuaria itu ya. Dari 200 juta orang, itu berapa sih orang yang kira-kira akan sakit? Nah, ini kembali ke asumsi kan. Nah, tapi kita juga perlu memastikan berapa iuran yang akan diterima. Berarti kalau kita punya 200 juta orang, kita harus pastikan orang 200 juta orang itu bayar iuran. Gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengasumsikan katakanlah kolektabilitasnya 100% atau mungkin tidak mungkin loh 100%, 70% misalkan. Nah, dari situ kita bisa melihat dengan manfaat yang katakanlah orang setengahnya mungkin sakit, kemudian dikoleksinya 70% gitu kan. Nah, kemudian kita lihat lagi banyak enggak yang terjadi fraud, yang nakal. Nah, jadi pekerjaannya Dirjen di Kementerian Keuangan itu sangat pelik, itu harus dilihat dari perilaku masing-masing, dari perilakunya si penyelenggara ya, penyelenggara pemerintah yang juga mungkin nanti harus dilihat ya, atau pembuat kebijakan, kemudian juga nanti
pemberi layanan, dalam hal ini kan rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kemudian juga yang administraturnya, yaitu BPJS-nya sendiri. Nah, itu harus dilihat. Kalau misalkan terjadi fraud, itu fraudnya itu di mana? Apakah ada di pemberi layanannya, di sini fasilitas kesehatan, atau misalkan di administraturnya, gitu kan, atau di pembuat kebijakannya. Nah, di situ kita harus potret. Nah, kemudian kita juga harus lihat di administratur, ya kita lihat. Kalau saya dulu selalu mengatakan ROI, ya, return on investment. Katakanlah misalkan sekarang administraturnya itu punya pegawai berapa? Misalkan contohnya ini 1.000 misalkan. Untuk 1.000 itu mereka ada biaya operasional. Biaya operasionalnya itu mereka itu kita hitung. Biaya operasional mereka per orang itu kira-kira head cost-nya itu berapa per orang. Kemudian berapa iuran yang bisa dikoleksi oleh orang-orang tersebut. Nah, itu kan kita bisa melihat return on investment-nya berapa. Kalau ternyata return on investment-nya rendah, berarti kan lebih banyak terjadi inefisiensi sebetulnya. Banyak orang tapi tidak bisa mengkoleksi iuran. Gitu. Walaupun koleksi iuran nanti balik lagi ya kepada bagaimana behavior orang-orang itu gitu. Nah, tapi itu nanti kan kembali. Oke, kalau misalkan terjadi masalah behavior, sejauh mana organisasi atau administrator itu sudah bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan itu meningkat. Nah, itu juga nanti harus dipotret oleh Kementerian Keuangan. Kemudian, tiap tahun, ini kan Kementerian Keuangan juga dengan institusi-institusi lain ya, menetapkan dana operasional dari administrator. Nah, itu harus dipotret itu posturnya, dana operasional administrator itu posturnya seperti apa? Apakah untuk service delivery-nya berapa, ya berapa persen daripada total dana operasional? Untuk SDM-nya mereka berapa persen? Terus kita lihat lagi SDM itu untuk apa? Kalau misalkan untuk studi banding, ngapain juga studi banding gitu? Orang Indonesia udah terbesar kok ya. Kalau mau studi banding daerah antar daerah aja gitu. Bagaimana satu provinsi bisa lebih baik daripada provinsi lain itu udah studi banding gitu. Jadi harus betul-betul dilihat yang tadi kita potret ekosistemnya itu. Jadi dari Kementerian Keuangan harus memotret apakah ada isu di regulasinya, kemudian dari institusionalnya itu nanti apakah yang BPJS-nya misalkan di sini administratif atau ada institusi lain yang berpengaruh dalam hal ini fasilitas kesehatannya, kemudian operasional mereka itu seperti apa, kemudian sumber daya manusianya tadi. Jadi kalau misalkan orang-orang yang terlibat itu seperti apa, yang salah satunya ROI-nya itu yang bisa kita potret. Jadi seperti itu. Dari dana operasional itu sebetulnya bisa kita potret dengan sangat mudah. Karena dari situ kita bisa melihat bagaimana ROI-nya. Kalau ROI-nya ternyata membuktikan bahwa return on investment-nya rendah. Kemudian kalau kita lihat, oh return on investment-nya rendah, terus kita bredel itu di dana operasionalnya. Dia lebih banyak di mana dipakainya. Atau lebih banyak dianggarkannya di mana. Karena kalau ROI-nya rendah, berarti kan antara apa yang harus dikerjakan dengan apa yang mereka rencanakan itu tidak match, sehingga lebih banyak expense daripada return atau return on investment-nya. Seperti itu mungkin. Pak Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi. Nah, ini ada, Iya. terima kasih Pak. Ada yang di chat. Atau Mas Damar mungkin mau menyampaikan langsung. Sudah Pak, via chat saja Pak. Saya baca. Oh ya, oke. Apabila salah satu program, misal JKM, dalam keadaan unfunded atau klaim rasionya sudah jauh melebihi 100%, yang mana badan tidak bisa serta-merta melakukan repricing, dan dihadapkan oleh berbagai stakeholder, kemudian seingat saya di PP tidak diperkenankan subsidi silang antar program. Di sisi lain, mungkin peserta lebih banyak yang BPU bukan pekerja. Bagaimana strategi menghadapi case tersebut yang dapat mengakomodir seluruh stakeholder? Mungkin ini relate dengan pertanyaan sebelumnya ya Bu ini ya. Monggo. Ya. Ini. Ini sebetulnya lebih ke aspek politisnya tadi. Jadi bagaimana kita sebagai modeler itu harus mengingatkan juga kepada semua pihak. Pentingnya kita balancing antara tujuan sosial dengan tujuan keuangan. Ya, kalau
tekanan-tekanan itu pasti ada. Bagaimana kita memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Nah, tapi dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Itu kan udah menjadi masalah tersendiri ya. Kemudian juga di PP memang tidak diperkenankan subsidi silang antar program. Jadi kalau kasusnya sudah seperti ini, kita itu akan sulit bergerak karena kita menjadi bumerang gitu. Dan satu lagi, kita ya sebagai modeler atau aktuaris kita harus memahami banyak orang itu secara politis kalau melihat uang banyak, mereka tuh bilang, tuh itu uangnya banyak nggak dipakai. Mereka tidak sadar bahwa uang itu bukan tidak dipakai, itu akan dipakai di satu saat nanti gitu kan. Nah ini yang tidak pernah tersampaikan dengan baik. Dan kita ya terus terang di Indonesia kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Karena kita tidak mampu menyampaikan bahwa ini adalah bukan idle money, bukan uang yang tidak dipakai gitu. Uang ini akan dipakai, kapan kita pakainya gitu. Ini kan JKM ini salah satunya karena begitu. Tadinya melihat uangnya kok besar gitu kan, sementara waktu itu klaim rasionya kecil. Kalau klaim rasionya kecil, ya sudah gitu kita pakai aja untuk menaikkan manfaat. Kenaikan manfaatnya bagus sih untuk memberikan manfaat tambahan yang sangat baik gitu untuk pekerja dan juga keluarganya. Tapi tidak dihitung gitu. Kalau misalkan kenaikan manfaat yang tersebut itu sebetulnya akan memakan uang yang tadi kelihatan banyak itu gitu. Nah, kemudian dilalanya kita juga ada pandemi kan. Nah, pandemi ini kan sesuatu yang tidak pernah kita prediksi pandemi ini. Tiba-tiba banyak yang meninggal, kemudian tiba-tiba juga karena banyak meninggal, kemudian juga ada kecelakaan yang meninggal, kemudian kita juga sudah menaikkan manfaat yang sangat tinggi. Kalau nggak salah itu ada yang sampai 700% sampai 1000% kenaikannya untuk JKM ini. Nah, belum lagi kita punya satu program yang ternyata uangnya juga direkomposisi dari JKM. Nah, disinilah sebetulnya kalau tadi misalkan bagaimana strategi menghadapi case tersebut ya, dapat mengakomodir seluruh stakeholder. Ya kita harus kompromi, kita buka-bukaan. Masalahnya tuh di mana? Masalahnya kadang-kadang kita itu tidak enak mengatakan masalahnya di mana. Karena secara tidak langsung kita akan menunjuk siapa yang salah. Nah, ini nanti cara komunikasi kita yang baik, yang bagus ya. Makanya tadi saya katakan kita tuh harus punya soft skill. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini salah karena ini dinaikkan seperti ini dan ini siapa yang memutuskan nih. Nah, kita nggak bisa begitu ya. Tapi kita katakan bahwa ini kenapa naik. Nah, kalau misalkan katakanlah ya, kenaikan itu ada diakibatkan oleh 3 hal. Kita harus bisa breakdown tuh. 3 hal itu berkontribusinya berapa persen terhadap kenaikan itu. Sehingga nanti kita tahu persis, oke, kalau ternyata kenaikannya tadi karena manfaat A, terus yang satu karena dia harus komposisi ke B gitu. Itu berapa porsi masing-masing. Nah, kalau kita sudah lihat, bisa lihat porsinya masing-masing, kemudian kita nanti bisa merekomendasikan bagaimana cara kita memberikan solusinya. Bisa saja misalkan solusinya misalkan rekomposisi yang lain atau mungkin harus ada penyesuaian iuran gitu kan. Penyesuaian iuran tapi mungkin tidak bisa dilakukan secara serta-merta, secara gradual. Atau ya harus dikurangi lagi manfaatnya. Walaupun secara politis mungkin itu agak susah karena saya selalu mengatakan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh pemerintah biasanya akan sangat sulit sekali untuk ditarik secara politis. Nah, makanya kita secara modeler kita harus hati-hati sekali. Kita selalu bilang best practice, ideal situation, tapi kita juga harus itu yang tadi kita harus masukkan tuh resiko-resiko misalkan ketidakpatuhan, perilaku orang dan lain-lain. Karena disitulah sebetulnya guardian dari satu program tersebut. Jadi kalau case tersebut ya itu tadi kita potret aja masing-masing berapa kontribusi terhadap isu tersebut. Nah, nanti dari situ baru kita potret siapa saja yang harus terlibat dalam diskusi untuk setiap isu itu. Kemudian kira-kira solusinya seperti apa. Nah, kita sebagai modeler harus sudah tahu kira-kira solusi atau alternatif untuk menghadapi masalah tersebut itu seperti apa. Jangan kita hanya mengatakan ini defisit gara-gara A, B, C, D, E, tapi kita pasti tanya terus solusinya apa, kita tidak tahu. Nah, itu nanti akan bikin marah orang tersebut. Bikin marah dan juga makin tidak percaya kepada kita. Karena kita dianggapnya kita tidak paham juga gitu. Kita hanya taunya memberikan masalah atau masalah ya kepada mereka. Jadi bukannya membantu mereka. Seperti itu. Ya, sebelum masuk ke Mbak Vivin, menarik ini. Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, gitu kan, orang bisa mengajukan judicial review ya, Bu ya.
dalam konteks aktuaria itu, apakah mungkin pernah ada secara historis itu misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan penambahan manfaat, kemudian dari aktuaris itu melakukan judicial review gitu. Ini secara aktuaria ini tidak memungkinkan bahwa atau menjadi tidak sustain atau bla 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 gitu ya, sehingga bisa menggagalkan itu upaya untuk membuat potensi insufficiency programnya di kemudian hari. Pernah nggak ya yang begitu terjadi? Biasanya Pengalaman kan saya, yang sebaliknya itu. iya, pengalaman saya ya, tidak hanya di Indonesia dan di negara lain ya. Kalau kenaikan manfaat itu biasanya tidak pernah ada yang judicial review. Yang judicial review itu kan biasanya penyesuaian iuran dan penurunan manfaat atau kenaikan usia kerja. Kalau manfaat itu tidak ada judicial review. Kalau misalkan misalkan dalam kasus JKM ya, sekarang misalkan unfunded gitu kan selalu mengatakan ya bagaimanapun kita harus memproteksi para pekerja. Itu adalah kewajiban negara untuk memastikan semua orang punya hak. Itu kan akan seperti itu jawabannya. Nah, makanya kita sebagai modeler harus hati-hati. Kita jangan terjebak dari perspektif sosial saja, tapi bagaimana kita membalance antara sosial dengan tujuan keuangan. Nah, kalau misalkan sekarang ya, aktuaris atau modeler, mungkin kan kita hanya mengatakan, oh, saya hanya memberikan pemodelan saja, keputusan ada di pemerintah. Jangan salah loh, sekarang itu bisa di-trace back. Siapa yang memberikan rekomendasi dulu? Nah, ini nanti balik lagi kepada poin yang tadi saya sampaikan. Yang tadi juga Mas Tafa tanyakan gitu. Bagaimana cara kita memproteksi? Kita harus siapkan kertas kerja kita dengan secara detail dan terbuka. Dan kalau bisa waktu kita melakukan pemodelan itu kertas kerja kita itu disebarkan ke semua orang. Karena dari situ orang tidak akan mengatakan ini tidak transparan. Kita transparan. Kalau misalnya mereka mengasih masukan dan ada yang perlu direvisi, ya kita revisi kalau misalkan itu masuk akal. Dan semuanya itu harus ada dalam catatan notulen seperti itu. Jadi jawabannya jarang kalau kenaikan manfaat itu Belum ada pernah judicial ngerti. review jarang. Mungkin kalau komunitas aktuarianya kuat bisa itu, Bu. Karena pasti akan head to head dengan masyarakat ya. Atau nggak mungkin memang? Secara politis itu nggak mungkin. Karena kalau aktuaris itu kan kita sudah memberikan pernyataan aktuaris. Ya, di pernyataan aktuaris itu kan sudah diberikan. Nah, ini balik lagi ke integritas kita ya. Kita sudah berikan, misalkan ini liabilitasnya seperti ini, iurannya seperti ini, akibatnya seperti ini. Nah, itu harus ada tuh di pernyataan aktuaris. Dan biasanya ada gitu. Kecuali ya tadi, kalau misalkan dia ada tekanan-tekanan, kemudian nggak tahan gitu kan, di lain pihak ingin tetap punya pekerjaan, ya tanda tangan aja gitu. Nah, itu yang bahaya. Karena itu secara tidak langsung sebetulnya kita berkontribusi terhadap masalah yang akan timbul di ke depannya. Ya, dan itu yang belakangan kemudian sangat kita rasakan ya. Iya, iya. Untuk selanjutnya pertanyaan Mbak Vivian. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya selamat siang. Kebetulan saya ini dari timur, dari Ambon, dan tertarik untuk mengikuti kuliah umum ini karena menurut saya topiknya sangat menarik. Dan sedari tadi yang saya perhatikan dari apapun yang ditanyakan dan dijawab oleh Ibu Irene itu lebih ke praktisi saat dia sudah menjadi seorang aktuaris maupun sudah menjadi profesinya ya. Nah, mungkin saya pengen lebih mendalam terkait apakah kita kan sama-sama tahu ketika anak-anak ini mengambil perkuliahan menjadi seorang sarjana aktuaris, kemudian melakukan berbagai penelitian, contohnya seperti skripsi dan lain-lain. Nah, apakah Ibu sebagai praktisi melihat segala bentuk model ataupun bentuk penelitian yang sudah dilakukan itu sedikitnya itu hampir menyerupai dengan apa yang sudah dilakukan Ibu sebagai praktisi? Atau secara kasarnya, apakah sudah mendekati sehingga ketika memang anak-anak ini lulus kemudian menjadi sarjana aktuaris, apakah apa yang selama ini terjadi dalam perkuliahan itu benar-benar bisa diaplikasikan setelah mereka mau menjadi seorang praktisi? Ataukah ketika menjadi praktisi, belajar lagi metode yang menyesuaikan, model-model yang menyesuaikan, asumsi-asumsi yang disesuaikan, karena kadang yang saya lihat, apalagi kami dari timur itu kan
tingkat pendidikannya kalau dibandingkan dengan Barat otomatis masih ada gap. Nah, tetapi basicnya adalah orang-orang yang biasanya udah lulus itu ketika menyesuaikan di dunia kerja itu kayak, lah kok agak berbeda nih. Nah, mungkin boleh disampaikan tips trik dari Ibu yang selaku sudah menjadi praktisi ketika dalam perkuliahan, apakah mentok hanya mengikuti kurikulum yang ada saja dengan IPK yang baik dan lain-lain, ataukah ada mungkin aplikasi-aplikasi yang harus disesuaikan, atau metode-metode bahkan yang mungkin harus dikembangkan dan lain-lain. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya lebih pengen bertanya terkait hal tersebut, karena kalau bicara tentang profesional dan lain-lain, saya rasa dari tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang saya share itu justru sebagai masukan kepada orang-orang yang masih katakan masih kuliah ya, dan untuk penyiapan ke depannya gitu. Karena pengalaman saya pribadi ya, kayak dulu saya ngikutin juga kuliah Kapita Selekta Aktuaria. Ya, saya termasuk Kapita Selekta Aktuaria zaman saya itu yang pertama kalinya diadakan di Indonesia. Jadi masih sedikit orang yang ikutan. Nah, di situ saya belajar bagaimana dana pensiun, gitu ya, kemudian asuransi, gitu. Walaupun jaminan sosial waktu itu jarang sekali ya. Tapi di situ kan balik lagi yang seperti saya katakan tadi kan teknis, yang sifatnya ceteris paribus ya, atau best practice atau ideal. Kita mengasumsikan bahwa kondisi itu tidak akan banyak berubah, gitu kan. Nah, padahal pada kenyataannya pada saat kita kerja misalkan, oh ternyata nggak seperti itu, dinamikanya ada gitu kan. Ada yang tadi lah, misalkan kalau misalkan untuk yang komersil gitu kan, ternyata perusahaan mintanya A gitu. Wah ini nggak sesuai dengan textbook nih, ini gimana saya harus seperti apa? Disitulah kita harus memahami dinamikanya. Nah, banyak model memang ya sekarang ada model yang digunakan oleh perusahaan, biasanya punya model sendiri, atau juga ada model-model yang dikeluarkan yang sudah standar dipakai beberapa orang gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih apapun modelnya, menurut saya tidak terlalu penting. Yang paling penting itu cara berpikir kita. Kita harus paham betul gitu, kenapa ini terjadi. Nah, makanya tadi yang konsep kita, pemahaman kita secara komprehensif itu sangat membantu. Karena kalau misalkan sekarang kita kan mungkin bicara berdasarkan textbook itu kan tidak melihat aspek politik, tidak melihat aspek behaviornya kan, perilaku orang itu akan ternyata aneh-aneh, kita kan tidak melihat seperti itu. Kemudian masih berpikirnya akan top down, ya kan? Top down bahwa kalau diputuskan A, nanti ke bawahnya tuh tetap ngikutin A gitu kan. Terus semua orang akan bekerja sama A gitu. Terus semua orang akan sama waktunya. Kalau dikatakan ini harus dikerjakan, langsung dikerjakan. Itu kan yang kita secara teknis waktu kuliah kita seperti itu gitu. Jadi ideal sekali. Nah, pas pada saat kita kerja tidak bisa gitu. Jangankan dengan pihak luar, nanti kalau kita punya kolega, teman kerja, dia juga punya pemikiran. Pemikirannya mungkin berbeda dengan kita. Nanti pas kita melakukan katakanlah asumsi, kita harus berdebat loh. Dan berdebat itu kita harus meyakinkan kenapa harus pakai asumsi kita bukan asumsi mereka. Nah, ini kan di sini ada dinamikanya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan pihak luar atau di luar kita lah bahwa ini asumsinya harusnya seperti ini. Nah, kita kembali lagi bagaimana cara kita memberikan value added. Yaitu kalau kita memahami secara komprehensif. Nah, itulah nanti akan membedakan kita dengan teman-teman kita yang lain. Kalau kita bisa seperti itu, saya jamin deh, karir kita akan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Dan kita juga akan lebih percaya diri kalau kita berkomunikasi dengan pihak luar. Kenapa? Karena kita sudah memahami semua konteksnya, baik eksternal maupun internal. Gitu. Jadi yang tadi saya bicarakan itu mungkin itu dari perspektif saya sebagai praktisi, tapi itu yang harus mulai dipikirkan oleh kita-kita yang mungkin masih belajar atau sebagai akademisi lah, karena saya juga kemarin sebagai akademisi, kemarin saya juga sebagai akademisi gitu, saya bisa melihat. Jadi saya tuh punya pengalaman kerja di sektor privat, kemudian di sektor publik, dan juga saya pernah di akademisi. Dan saya bisa melihat perbedaannya itu sangat jelas sekali. Pihak ke private sector itu selalu karena kita yang terdampak kan oleh regulasi. Kita kan selalu mengatakan ini apa-apaan sih pemerintah ini kok regulasi kayak gini. Ini kan prakteknya nggak seperti ini. Itu pasti sektor privat seperti itu. Tapi di lain pihak pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang menurut pemerintah ini adalah baik buat negara. Tapi tidak melihat secara konteks implementasinya seperti apa. Akademisi biasanya berbilang, oh harusnya best practice-nya seperti ini. Tiga pihak ini jarang berbicara satu sama lain, sehingga pemahaman dan pandangannya juga berbeda. Dan saya
punya luxury karena saya pernah di semua posisi itu. Jadi saya bisa melihat cara pandangnya berbeda, loophole-nya di mana. Itulah yang harus kita pelajari sebagai modeler ya. Makanya saya share supaya nanti teman-teman di sini juga sudah mulai berpikirnya seperti itu. Nah, kembali ke soal masalah dari timur, dari barat, saya harap jangan ada lagi seperti itu. Karena saya tuh selalu mengatakan begini, untuk konteks Indonesia sebetulnya sekarang itu harusnya sudah mulai di masing-masing daerah. Saya tuh ingin mengembangkan di setiap daerah ya, setiap universitas itu mereka punya kajian-kajian. Karena kan setiap daerah itu karakteristiknya berbeda-beda. Jadi saya berharap sebetulnya setiap universitas di daerah itu sudah bisa mengembangkan kemampuannya sehingga mereka bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Ya, kalau misalkan mereka perlu bantuan dari pusat ya bisa saja, misalkan. Tapi kan maksudnya kalau misalnya ada perencanaan kan ada Bapeda juga gitu kan. Dan kita juga di Indonesia sudah ada desentralisasi, di mana peran daerah juga sangat penting. Jadi jangan khawatir dengan ada sistem timur dengan barat seperti itu karena menurut saya karakteristik daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Jadi kontribusi dari setiap institusi di daerah itu sangat-sangat penting. Baik, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Sama-sama. Ya, kadang-kadang ini ya, kadang memang karena tujuannya berbeda, atau kadang pressure-nya berbeda, itu yang kemudian membuat cara pandang berbeda. Gitu ya. Saya juga merasakan betul tuh kalau di akademisi dan mungkin di teman-teman di praktisi sangat sangat berbeda cara pandangnya gitu. Ya, tapi kita sebagai modeler aktuaria ya, walaupun kita datang dari akademisi, kita nggak bisa tuh berpikirnya dari perspektif akademisi saja. Jadi sekalinya kita menjadi modeler aktuaria atau aktuaris, kepala kita tuh harus 3 topinya. Sebagai akademisi, sebagai pemerintah, bukan 3 lagi, sebagai pemerintah, sebagai pemberi kerja, sebagai pekerja, dan publik. Nah, itulah topi yang harus kita pakai semua dan bagaimana cara kita menyeimbangkan semuanya. Karena kepentingannya berbeda, cara pandangnya berbeda, gaya bicaranya juga berbeda. Dan kita nggak boleh sensitif tuh, karena kalau satu kelompok itu bicaranya frontal sekali, kalau kitanya baperan, aduh, sudah. Itu kayak harus training khusus itu, Bu. Oh iya, iya betul, Biar betul. tidak baperan. Iya, iya. Ya, Kayaknya ada siapa, Mas Alif ya? Iya, ini menyampaikan dari Slido, Bu. ya, Jadi, oke. ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan juga di Slido. Mungkin izin share sedikit. Dari bawah mungkin ya, Bu ya. Seberapa luas ruang gerak aktuaris di program-program jurnal sosial? Mungkin dari tadi sudah disinggung gitu. Apakah mau dijawab atau langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bu? Nggak apa-apa, dari sehingga juga. Oh, kalau untuk kalau kita asuransi swasta, nah ini bedanya asuransi swasta dengan yang BPJS ya. Tapi biasanya kalau beli asuransi swasta itu kan sudah ada dari awal. Manfaat apa saja yang bisa diklaim dari asuransi tersebut dan apa yang tidak bisa diklaim. Nah, cuma masalahnya kalau asuransi swasta itu kan dia lebih diligent ya. Waktu kita memberikan klaim, kita berpikir bahwa manfaat itu bisa diklaim gitu. Tapi mereka akan melihat apakah waktu proses itu terjadi, prosedur untuk mendapatkan manfaat itu mengikuti proses yang seharusnya atau tidak. Nah, kalau misalkan mereka berpikir bahwa itu tidak memenuhi proses yang seharusnya, klaimnya bisa ditolak. Nah, kemudian kapan waktu terbaik untuk pilihan menggunakan asuransi atau BPJS? Sebetulnya ini orang juga selalu mengatakan begini ya, kalau asuransi swasta kan banyak orang yang mengatakan kita nggak perlu susah-susah gitu kan, nggak perlu antri dan lain-lain. Tapi asuransi swasta itu kan ada batasan manfaat. Ya, sementara BPJS itu kan saat ini selama dia memerlukan kebutuhan medis, dia masih bisa di-cover oleh BPJS itu sendiri. Nah, saat ini pemerintah sedang dalam proses untuk koordinasi penyelenggaraan jaminan sosial ya untuk JKN. Nah, nanti harapannya ke depannya asuransi swasta dan BPJS ini
akan melakukan sinergi, nanti siapa duluan yang bayar itu nanti yang akan diatur. Dan saat ini sudah diatur oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan pilihan menggunakan asuransi atau BPJS ya, kalau saya sih akan memilih BPJS gitu. Tapi ya resikonya itu. Kadang-kadang kan kita harus mengikuti prosedur apa yang dibutuhkan oleh BPJS. Tapi untuk ya kita harus dari ke puskesmas dulu gitu kan, atau ke klinik umum, kemudian ke rumah sakit. Kadang-kadang juga rumah sakit memberikan tindakan yang berbeda gitu kan, treatment yang berbeda ke kita. Itu adalah realita. Tapi saat ini sudah semakin baik. Nah, cuma masalahnya kalau asuransi sosial itu kan mungkin saat ini masih punya luxury, dia tidak perlu antri dan lain-lain, tapi dia ada keterbatasan manfaat. BPJS selama itu kebutuhan medis tidak ada batasan manfaat, tapi kita harus mengikuti prosesnya. Kedepannya nanti dengan koordinasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, nanti mungkin proses itu akan lebih baik. Mungkin itu ya, seperti itu. Kemudian seharusnya jaminan sosial didesain untuk merugi, tidak. Jaminan sosial itu justru harus sustain. Ya, kalau tadi saya katakan misalkan iurannya lebih kecil daripada yang seharusnya, itu karena kita mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar gitu. Karena kalau kita katakan 100.000 tapi ternyata mampunya hanya 50.000, ya kita juga tidak bisa memaksakan 100.000 gitu kan. Tapi kita harus perhatikan kalau misalkan memang yang seharusnya 100.000 itu kapan harus penyesuaian itu terjadi. Nah, contohnya di Indonesia untuk jaminan kesehatan nasional itu di regulasi sudah disebutkan tiap 2 tahun akan ditinjau ulang apakah iuran itu masih sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya perlu penyesuaian. Tapi kembali lagi yang tadi saya katakan, untuk penyesuaian itu kan tidak segampang yang kita pikirkan karena ada aspek politik yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu yang sebetulnya kita sebagai modeler perlu hati-hati dan juga perlu memberikan masukan agar manfaat itu diseimbangkan dengan juga kemampuan keuangan. Seberapa luas gerak aktuaris? Oh, sangat penting sekali. Sebetulnya kalau jaminan sosial itu semuanya dipegang oleh aktuarisnya. Nah, makanya aktuarisnya harus handal sekali yang seperti saya tadi katakan, harus memahami sistem ekosistem yang terintegrasinya. Kalau aktuarisnya tidak memahami itu yang membahayakan. Karena secara tidak langsung aktuarisnya itu yang akan menjerumuskan negara ke dalam sistem yang tidak seimbang. Nah, ini saya bicara sebagai aktuaris ya, karena saya juga sebagai aktuaris dan juga matematika ya, saya sering mengkritisi juga baik akademisi maupun aktuaris maupun researcher, baik internasional maupun nasional, saya kritisi semua. Kenapa? Karena karena saya khawatir dengan cara pandang yang tidak komprehensif, kita semua berkontribusi terhadap masalah yang terjadi di negara tersebut, termasuk di Indonesia. Makanya kalau misalkan ada beberapa yang sudah bertemu dengan saya dan diskusi dengan saya, kalau dikritisi oleh saya tidak bermaksud untuk mempermalukan, tapi saya hanya untuk mengingatkan dan memastikan bahwa kita tidak berkontribusi terhadap permasalahan yang akan timbul ke depannya. Jadi kalau ruang gerak aktuaris itu di mana di Indonesia sangat penting. Hanya masalahnya apakah aktuarisnya itu memutuskan hanya untuk bergerak di belakang layar, di meja, hanya sebagai feeding atau dia akan lead. Itu kembali lagi kepada pilihan masing-masing dan juga kemampuan soft skill-nya ya. Ya, menarik Bu Ina. Satu yang mungkin kata kuncinya ya, bahwa kita itu punya power untuk berkontribusi Iya, untuk memastikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. ya. Tapi ini kita punya power, tapi kita juga punya kewajiban, ya kan? Jadi kita punya power, punya kewajiban, dan kita juga punya akuntabilitas. Itu yang biasanya lupa. Karena kita kalau sudah punya power lupa bahwa kita juga punya akuntabilitas, gitu kan? Nah, itu yang perlu kita pegang terus bahwa apapun, apalagi kalau misalkan nanti ada ya teman-teman yang mungkin bekerja di ranah publik ya, di sektor publik, menjadi pembuat kebijakan, itu harus hati-hati karena kalau pembuat kebijakan itu pemilihan kata itu sangat penting. Karena kata dan atau tercakup termasuk itu implikasi hukumnya berbeda. Nah, sebagai pembuat kebijakan atau modeler, kita harus paham apa sih kalau misalkan termasuk itu dampaknya apa? Kalau tercakup itu dampaknya apa gitu. Antara lain itu dampaknya apa? Nah, itu kita harus paham betul.
Kemudian kita juga gesture kita ya, body language kita juga harus penting. Karena kalau kadang-kadang kan kalau kita misalkan ya orang-orang sains lah ya, sains itu kan gitu. Kadang-kadang nggak sabaran kalau melihat orang ini apaan sih gitu ya. Terus body language kita itu kelihatan, mukanya kelihatan. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Apalagi kalau kita lagi dalam meeting multi stakeholder engagement ya, yang dengan berbagai stakeholder. Itu mereka akan merasa dilecehkan, direndahkan. Nah, kalau mereka sudah merasa direndahkan, itu mereka tidak akan pernah dengerin kita lagi karena dia sudah merasa posisi mereka itu tidak dipandang oleh kita dan dia tidak akan pernah mempercayai kita. Kalau dia sudah tidak mempercayai kita karena personal kita, jangan harap mereka mau mendengarkan apapun yang kita sampaikan. Nah, itulah. Jadi balik lagi, nggak seperti yang kita pikirkan hanya teknis-teknis saja, karena memang ada aspek politisnya yang ternyata di jaminan sosial itu sebetulnya teknis itu gampang. Kalau saya selalu mengatakan teknis jaminan sosial itu gampang, yang susah itu politiknya, termasuk komunikasi politiknya. Ya, terima kasih Bu Enda. Menarik sekali ya. Dan sayangnya tidak banyak kita pelajari. Justru mungkin nanti akan dipelajari ketika bekerja. Setidaknya di kampus aktuaria, kalau di seberang gitu kita kebetulan di UGM itu tidak jauh berseberangannya antara aktuaria dengan ilmu kebijakan publik. Jadi kalau dari sisi lokasi harusnya ini bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Karena cukup nyebrang jalan sebenarnya. Mungkin ini juga ya. Jadi pengalaman saya di awal-awal ya. Jadi kalau kita ya, kita katakanlah suatu hari ingin posisi top ya di perusahaan itu, memang kita itu pertama memang harus kuat dulu secara teknis. Tapi kita juga harus terus mengembangkan diri ke arah manajemen, gitu kan? Setelah manajemen terus kita belajar politik. Itu graduasinya seperti itu sebetulnya. Kalau kita memang ingin menjadi leading ya, harus seperti itu. Kalau kita cuma teknis saja spesialis, terus kita tidak pernah belajar manajerial juga gitu, itu akan sulit untuk kita untuk move up ke atas gitu. Akhirnya kita akan ya tetap bagus jadi spesialis, tapi ya itu banyaknya yang spesialis yang hanya feeder aja, feeding aja. Tapi mungkin kita tidak leading. Nah, saya mungkin belajar memahami gitu. Kalau saya kan ya kita matematika aktuaria kita kan bicaranya fakta-fakta aja kan, sains eksak gitu kan. Tidak pernah saya belajar behavior leadership seperti apa. Tapi waktu saya S2 saya ambil manajemen, saya belajar leadership tuh yang sampai servant leadership atau apa leadership. Saya bilang ini apa-apaan, tapi terus saya kembali, oh iya betul ya, memang ujung-ujungnya kita juga modeler kan, kita melid sebetulnya kan, kita berusaha melid cara berpikir orang. Tapi kalau atau kita berusaha mempengaruhi cara berpikir orang, tapi melalui kuantitatif gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita mempengaruhi positioning atau cara berpikir orang dengan kuantitatif ini? Berarti kan kita juga harus bisa membangun trust. Nah, trust itu bisa dibangun apa? Ya kalau kita juga punya leadership, sehingga kita bisa membangun trust dari orang-orang itu. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah punya leadership, ya kita kalau terus kita terjun ke jaminan sosial ya kita harus paham politiknya. Karena ternyata kan bahasa politik juga berbeda dengan bahasa teknis atau bahkan bahasa kebijakan. Nah, walaupun bahasa kebijakan itu kan bahasa politik ya. Dan mungkin satu lagi yang perlu digarisbawahi, jaminan sosial ini kan kebijakan publik. Kalau kebijakan publik itu adalah keputusan politik. Jadi mungkin keputusan politik itu biasanya suatu keputusan yang diambil pada suatu saat yang itu adalah keputusan terbaik pada saat itu. Nah, tapi belum tentu terbaik pada saat lain. Nah, makanya kita sebagai modeler harus menyiapkan skenario 1, skenario 2, skenario 3, kemudian bagaimana cara kita transformasi dari skenario 1 ke 2 ke 3, kemudian resikonya seperti apa dari tiap skenario itu, dan bagaimana cara kita mitigasinya. Kalau kita bisa sampai seperti itu, saya yakin siapapun akan sangat comfortable dengan kita dan akan mendengarkan kita.
Kita tidak perlu teriak-teriak, mungkin kita akan dicari gitu. Karena kita bisa memberikan yang komprehensif seperti itu. Disitulah itu value added kita. Oke, terima kasih Bu Ina, menarik. Ada lagi mungkin satu pertanyaan kalau ada. Belum kita akhiri kuliah kita hari ini. Tidak ada. Tidak terasa 2 jam Bu Ina. Terima kasih banyak atas diskusinya, atas pencerahan. Kalau saya lihat tadi diawali dengan banyak sekali apa yang harus kita lakukan gitu ya, dan diakhiri dengan opportunity. Ini yang menarik gitu. Kalau teman-teman tuh harus melakukan ini itu, terus apa sebenarnya benefitnya? Alhamdulillah di akhir disampaikan Bu Ina dengan cukup baik bahwa pada akhirnya kalau kita itu ingin berkembang, itu juga harus bisa mempertimbangkan banyak aspek ini gitu. Dan kalau itu dipelajari dari awal, itu mungkin akan siap pada akhirnya nanti gitu, ketika sudah masuk di level-level manajerial atau bahkan di top management gitu ya. Terima kasih Bu Ina. Mungkin terakhir closing statement mungkin dari Bu Ina Jangan untuk teman-teman yang belajar aktuaria jaminan sosial. jangan Ini berhenti apakah belajar. saya nge-freeze ya? Ya. Jangan berhenti belajar karena setiap hari itu kita belajar, dan belajar itu tidak harus dari orang-orang yang kita lihat wah-wah gitu ya. Terutama untuk jaminan sosial. Saya ingat sekali, mungkin ini saya ingin mengulang apa yang almarhum profesor saya sampaikan kepada saya. Jadi waktu saya S1 saya di ITB, aktuaria itu baru pertama kali dikeluarkan ya. Dan profesor saya itu saya mengatakan begini ke profesor saya, Prof, saya ingin melakukan tesis, tapi saya melakukan tesis yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Dan beliau itu selalu menyampaikan kepada saya satu hal saja, gampang, buka mata, lihat sekeliling. Itulah jaminan sosial. Buka mata, lihat sekeliling. Karena itulah realita yang harus kita hadapi dan kita nanti kuantifikasi ke dalam model dan kemudian nanti kita sampaikan kepada semua pihak. Dan intinya karena kita melihat sekeliling tentu untuk kebaikan semua orang ya. Itu aja misalnya. Buka mata kita, lihat sekeliling. Itulah realita yang harus kita hadapi. Mungkin itu dari saya, Pak Danan. Oke, terima kasih. Buka mata dan lihat sekeliling. Bagus untuk penyemangat kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ena. Mungkin terakhir kita perlu foto bersama dulu. Oh iya. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih Ali. Saya Terima kasih Bu mengingatkan Ena. kita. Kita akhiri. Terima kasih banyak Teman-teman. insight-nya. Keep in touch. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ina. Selalu pamit ya. Ya.